Baik, itu tadi pembukaan sekaligus pengarahan dari Ibu Vivi Andriani selaku Kepala Biro Perencanaan. Dan kita memasuki sesi panel yang pertama, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kami mengundang untuk naik ke panggung, yaitu Bapak Bambang Rahmat Rafiz ST selaku Koordinator Pelaksana DAK dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dan yang kedua, Bapak Herdiana STSA MBA selaku Koordinator PKB PBJ dari Biro Umum dan PBJ Kemendikbudristek. Kami persilakan Bapak Ibu untuk naik ke atas panggung, boleh disambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak. Baik, boleh di ujung. Baik, terima kasih. Iya, baik. Bapak Ibu, untuk mic-nya sudah kami sediakan, dan untuk pemateri pertama kita saat ini, yaitu kita persilakan kepada Ibu Vivi Andriani yang akan membawakan mengenai kebijakan DAK Fisik Pendidikan. Sebetulnya seperti apakah kebijakan DAK Fisik Pendidikan di tahun 2023 ini? Apakah ada perbedaan atau ada update-update terkini yang mungkin Bu Vivi yang bisa disampaikan kepada seluruh rekan-rekan kita di Indonesia? Baik, kami silakan Ibu Vivi. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Iva. Bapak Ibu semoga belum bosan gitu melihat saya. Ini akan bicara terus gitu. Nanti kami akan lebih mempercepat terkait dengan pemaparan-pemaparan yang kita lakukan. Jadi ini lebih banyak mungkin juga mendengarkan daerah ya Pak. Tapi ini penting juga bahwa kita dapat menyampaikan kebijakan-kebijakan yang istilahnya menjadi prioritas itu di dalam pelaksanaan DAK Fisik tahun 2023. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dari provinsi dan kabupaten kota pengampu seluruh bidang DAK Fisik. Ini mungkin kita berbicara awal ini Mbak Iva, ini pertama dari pelaksanaan 2022 terlebih dahulu seperti itu. Mengapa kita perlu sedikit menengok ke belakang gitu. Ini penting, ini sebagai proses juga untuk kita dapat melakukan refleksi diri gitu di masing-masing gitu ya. Jadi ini tidak hanya misalnya Bapak Ibu di provinsi ini realisasinya rendah segala macam atau di kabupaten kota realisasinya juga misalnya belum optimal. Namun sebenarnya juga menjadi masukan untuk kami juga gitu di Kemdikbudristek dan bahkan mungkin juga dengan DJPK. Nanti ada hal yang perlu kita lakukan mungkin ya Pak Bambang ya. Perlu kita push betul gitu untuk betul-betul nanti Bapak Ibu di daerah ini melakukan pelaksanaan secara optimal. Dan bahkan nanti mungkin di dalam proses-proses untuk pengadaan barang jasa dan lain sebagainya kebijakan-kebijakannya ini perlu betul-betul clear. Nah ini satu itu terkait dengan mungkin kita perlu melihat di tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi angka-angka ini tidak sekedar angka sekian triliun, sekian miliar begitu ya. Tapi menunjukkan bahwa kita ini sudah berupaya mungkin secara maksimal betul. Dalam proses perencanaan kita mengejar betul begitu ya untuk dapat meraih penganggaran yang optimal, penganggaran yang cukup begitu. Sampai ya tadi ada pada tataran yang sebenarnya juga masih lumayan rendah gitu ya, mengingat bahwa kebutuhan untuk DAK Fisik ini sebenarnya juga sangat luar biasa gitu ya, bahwa usulan di tahun 2022 saja ada 90 triliun. Nah apalagi kemudian nanti ternyata setelah penilaian juga ya kok masih besar juga gitu ya, angkanya masih 73-an. Bahkan ketika proses sinkron dengan Bapak Ibu sekalian ini juga masih tinggi. Namun kemudian apa yang terjadi gitu ketika di pelaksanaan, apakah anggaran yang sudah kita perjuangkan itu kemudian dapat optimal? Nah ini kan proses ini tidak hanya letaknya pada proses pelaksanaan atau tahapan pelaksanaan, tapi juga ada hal-hal yang kemudian juga kurang kita perhatikan, kurang kita penuhi pada saat perencanaan gitu ya. Mungkin usulan sudah dimasukkan semua ke dalam sistem, Bapak Ibu berlomba-lomba untuk memasukkan segala data dukung, namun data dukungnya apakah betul sahih atau tidak, sesuai atau tidak, itu nanti juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Nah Bapak Ibu, jadi sampai pada status kontrak gitu ya, dan bahkan status kontraknya saja tidak optimal gitu ya, 17,21 dibandingkan pagunya 17,8. Nah belum nanti di penyerapan lebih rendah lagi. Jadi ini kita kehilangan berapa triliun?
sampai ke penyerapan 17,8 nih Pak Bambang. Tapi kemudian penyerapannya 14 triliun Pak. Kita kehilangan 3 triliunan Pak. Dan ini sangat bermakna. 3 triliun dibagi sekian sekolah, dibagi sekian daerah itu dapat menyelesaikan banyak sekali. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kami ini terus-menerus melakukan evaluasi di pelaksanaan bersama dengan seluruh pihak Bappenas, DJPK, gitu, Kemdagri. Jadi memang nanti ada beberapa hal Bapak Ibu yang akan betul-betul perlu diperhatikan. Pertama, misalnya terkait dengan data yang kita gunakan, Dapodik. Nah ini perlu diperhatikan betul. Jadi ini hasil evaluasi 2022. Contohnya bahwa verifikasi data untuk Sarpras ini masih belum optimal dilakukan. Nah ini nanti Dinas Pendidikan ini bagaimana perlu melaksanakan hal ini. Kemudian juga di tingkat satuan pendidikan terkait dengan Dapodik lagi. Bahwa tadi mungkin ya ini memang betul-betul informasi ini tersampaikan kami. Bahwa ada ketidakpahaman begitu ya di tingkat satuan pendidikan khususnya oleh operator sekolah mengenai tata cara untuk pemutahiran data Sarpras di Dapodik gitu, dan kemudian juga data dukung apa saja yang perlu diupload gitu ya, persyaratan-persyaratan dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin hanya dianggap sambil lalu saja, oh ini mengisi Dapodik ya gitu ya, tapi kemudian tidak menghubungkan dengan upaya kita didak gitu, bahwa data yang menjadi landasan awal untuk di AK Fisik itu menggunakan Dapodik, tidak pakai data lain. Jadi kalau Bapak Ibu ini tidak melakukan updating data yang baik, otomatis kemudian ya tadi kondisinya juga tidak sesuai gitu ya. Nanti kemudian loh kok ini saya mendapatkan ini padahal tidak perlu gitu. Ya ini kembali lagi kepada pengisian dari Bapak Ibu sekalian. Nah seperti itu. Jadi mungkin pemahaman dari sekolah ini perlu menjadi perhatian juga di tingkat dinas gitu ya. Ini titip Bapak Ibu di Dinas Pendidikan. Ini juga memahamkan kepada satuan pendidikan bahwa pengisian Dapodik ini akan punya keterkaitan juga gitu dengan tadi apa ya alokasi DAK gitu ya, proses-proses pengusulan di DAK. Kemudian juga terkait dengan konsep ketuntasan. Nah ini juga jangankan di daerah Bapak Ibu. Di tingkat pusat saja ini kami mungkin betul-betul berusaha untuk memahamkan semua pihak terkait dengan konsep ketuntasan. Tapi ketuntasan ini tidak bisa berjalan secara baik kalau dari mulai tadi data tidak betul gitu ya, kemudian juga usulan juga kemudian tidak pas gitu ya, dan kemudian juga daerah kemudian juga tidak melakukan semacam memberikan intervensi lebih lagi gitu ya kepada apa yang diusulkan lewat DAK gitu, sehingga kemudian juga tadi tidak tuntas gitu. Kemudian juga nanti terkait dengan harga satuan. Nah ini juga Bapak Ibu perlu gitu untuk melihat, karena kan unit cost ini juga akan menentukan kesesuaian dengan nanti pelaksanaan di lapangan gitu. Jadi mohon untuk dapat betul-betul diperhatikan. Dan kemudian ini yang sering kali ditanyakan, kenapa sih kami tidak mendapatkan rehab? Seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu, ada persyaratan form assessment PUPR yang perlu disampaikan, perlu di-upload seperti itu. Nah ini saat ini juga masih banyak gitu yang memang kemudian juga kelengkapan data ini tidak dipenuhi. Nah sehingga kemudian ya sekali lagi kemudian akan berujung pada pengalokasian data ya DAK yang juga tidak pas. Kemudian pasti nanti dikaitkan dengan verifikasi kesiapan untuk sekolah-sekolah yang diusulkan. Nah ini pada saat sinkron gitu ya, pada saat penyusunan untuk RK, ini daerah perlu memastikan kesesuaian kesiapan yang diperlukan untuk masing-masing menu atau rincian menu gitu ya, karena kan ini kan berbeda-beda. Nanti kalau tidak pas gitu ataupun data-datanya juga tidak disampaikan, ini kemudian tidak dapat dilakukan. Nah belum nanti Bapak Ibu ini paling penting adalah terkait dengan manajemen perencanaan di daerah. Jadi kita bicara mengenai DAK itu sekedar sebagai skema pendanaan. Tapi yang paling penting adalah melakukan semacam sinkronisasi perencanaan di daerah sendiri seperti itu ya. Jadi tidak sekedar ngusul gitu ya, tapi kemudian mengapa sih mengusulkan DAK? Karena ternyata perlu ini dan prioritasnya kemana seperti itu. Dan kemudian juga sinkronisasi dengan sumber pendanaan lain. Nah ini nanti mungkin ada ulasan khusus juga terkait dengan metode pelaksanaan Bapak Ibu, karena sebenarnya tidak ada salahnya gitu ya. Kita itu misalnya atau daerah memilih metode pelaksanaan apapun ini dibolehkan,
Dan ini tapi kemudian hal yang perlu dipastikan adalah kesesuaian dengan kondisi Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dan kondisi Bapak Ibu gitu ya. Ada yang mungkin daerah lebih pas dengan swakalola, silahkan. Tapi kemudian memang kami mencermati betul gitu ya. Ada pelaksanaan-pelaksanaan yang kemudian juga berlakunya atau pelaksanaannya juga agak tidak optimal. Jadi ini bukan karena yang satu lebih baik dibandingkan yang lain gitu. Sama-sama baiknya. Semuanya memberikan peluang untuk pelaksanaan yang lebih berkualitas. Tapi tadi misalnya contoh untuk yang masalah koordinasi gitu ya. Contoh kalau bicara pemilihan penyedia gitu dengan kontraktual gitu. Bisa saja ada apa yang kurang dari sisi pengawasan untuk kualitas dari sarpras yang dibangun, seperti ya, masalah koordinasi dengan sekolah, dengan dinas gitu, dengan pihak-pihak yang perlu ini kemudian juga tidak terinformasikan secara baik. Dan kemudian yang swakalola bisa saja mungkin satu daerah bilang ini lebih baik gitu, tapi kemudian juga tetap ada masalah-masalah di berbagai wilayah gitu ya. Ketika memilih pengadaan ini, nanti dari Biro Umum Kemdikbudristek juga akan memberikan perspektif Bapak Ibu terkait dengan masalah kebijakan untuk pengadaan. Itu mungkin sedikit gambaran mengenai pelaksanaan 2023. Nah ini kemudian 2022 Bapak Ibu. Nah ini kita menginjak kepada kebijakan 2023. Seperti mungkin yang sudah kami sampaikan, ini sebenarnya kan kalau sosialisasi untuk DAK-nya itu sempat kita lakukan begitu ya, dengan Bappenas, dengan DJPK ya Pak Bambang, itu di awal-awal perencanaan. Jadi ketika akan Bapak Ibu diharapkan untuk mengusulkan DAK, ini kan dilakukan sosialisasi. Jadi kebijakan yang dirumuskan Bapak Ibu ini tidak sekedar payung kebijakan saja, namun sebenarnya dimaknai pada hal yang memang harus kita tuju seperti itu. Jadi kita merumuskan, dan ini juga basis perumusan ini kan hasil diskusi pembahasan juga bersama begitu ya. Ada satu terkait dengan wajib belajar 12 tahun. Ini yang memang perlu betul-betul kita kejar lah gitu ya. Jadi di AK Fisik mungkin seperti tertatih-tatih gitu, pelan-pelan gitu menyelesaikan untuk PR Sarpras. Kalau tidak salah kemarin Pak Bambang kami menghitung Pak, kebutuhannya sampai 500 T-an Pak. Itu di seluruh wilayah itu belum, mungkin kalau datanya betul-betul sudah valid itu bisa lebih besar Pak. Belum nanti ada depresiasi dari bangunan dan lain sebagainya itu semakin meningkat. Nah, namun kemudian kita tetap berbesar hati bahwa tadi kita bisa memberikan kontribusi untuk wajib belajar 12 tahun, percepatan, tidak hanya akses memang masih menjadi masalah, tapi juga wajib belajar 12 tahun itu dimaknai sebagai kualitas Bapak Ibu. Di dalam RPJMN lalu ini sudah pencantuman terkait dengan bicaranya saat itu program Indonesia Pintar itu bukan sekedar pemberian bantuan PIP ya. Jadi saat itu adalah program Pak Jokowi memang namanya PIP. Nah ini dimaknai sebagai akselerasi untuk pelaksanaan wajib belajar 12 tahun berkualitas seperti itu. Jadi tidak sekedar anak hadir, tapi kemudian juga kualitas pembelajarannya dipastikan. Nah ini menjadi salah satu kebijakan yang melandasi untuk di AK Fisik 2023. Kemudian juga mendorong untuk pemenuhan SPM. Karena bagaimanapun ini kan PR di daerah pasti dikaitkan dengan SPM. Dan pasti nanti sarana-prasarana yang juga akan mengarah pada pembelajaran berkualitas, terutama dalam peningkatan kepekerjaan. Nah ini meskipun mungkin dispesifikan untuk pendidikan vokasi, tapi sebenarnya juga ke ranah yang lainnya ini akan mendukung untuk kepekerjaan. Kemudian penajaman. Nah ini hal-hal yang memang menjadi penguatan untuk 2023, ini termasuk untuk penajaman Lokpri. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Jadi sebenarnya dengan adanya Undang-Undang HKPD ini kita diminta betul-betul gitu ya. DAK Fisik itu harus fokus dan bahkan menjadi penugasan. Nah ini penugasan di DAK Fisik Pendidikan Pak Bambang masih sampai saat ini mungkin tetap mungkin kami memperjuangkan untuk seluruh wilayah Pak, sama dengan DJPK juga berusaha untuk memastikan prinsip berkeadilan lah untuk seluruh wilayah. Tapi kita tetap punya fokus gitu ya, fokus wilayah-wilayah yang memang perlu kita perjuangkan betul. Jadi ada 142 kabupaten kota afirmasi, kemudian juga kita melihat pada wilayah-wilayah dengan tingkat kerusakan sarpras yang juga yang sedang dan beratnya juga tinggi gitu ya. Belum masalah yang kinerja ditunjukkan dengan APK yang juga rendah, itu menjadi sasaran. Kemudian juga kita punya PR di Inpres Perpres. Nah ini ada beberapa Inpres Perpres, ini yang sebenarnya ya nanti Pak Jokowinya 2024 ini
misalnya menagih, itu kita sudah bisa menyampaikan bahwa kita sudah mendukung lewat DAK fisik itu sekian kontribusinya, seperti itu. Jadi bisa untuk yang Inpres Papua, kemudian juga Perpres Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bahkan ada yang juga NTB gitu ya. Dan kemudian juga terkait dengan kebencanaan Bapak Ibu. Nah ini banyak daerah-daerah terdampak bencana yang mungkin penanganannya kemarin belum betul-betul rampung. Nah oleh karena ini mungkin menjadi perhatian betul gitu ya. Kalau 2023 kan sudah rampung perencanaannya, tapi nanti 2024 ini semoga menjadi perhatian, tidak dilupakan gitu ya oleh daerah untuk kemudian ini mungkin dimasukkan dulu sebagai prioritas DAK gitu. Kemudian konsep tuntas tadi Bapak Ibu, konsep tuntas itu untuk memastikan bahwa kita itu bisa betul-betul melihat hasil gitu ya. Jadi ketika intervensi yang masa lalu kan Bapak Ibu ingat ya. Jadi kontribusi intervensi DAK misalnya di satu sekolah itu misalnya hanya memberikan satu ruang kelas baru gitu ya. Kemudian rehabnya mungkin juga hanya berapa gitu ya, lab dan lain sebagainya. Tapi kemudian tidak terlihat penambahannya, tidak terlihat mana sekolah yang sudah selesai, mana yang belum. Nah ini diharapkan meskipun mungkin tidak selesai 1 tahun karena tadi ada data yang kurang gitu ya. Contoh ada sekolah yang tadi tidak ada form PUPR-nya sehingga misalnya hanya mendapatkan penambahan ruang gitu. Nah ini kan belum tuntas, tapi pada prinsipnya konsep ketuntasan ini akan terus diusung oleh DAK Fisik Pendidikan. Jadi selain menunjukkan hasil, ini juga bisa memberikan ukuran yang juga jelas gitu untuk Kemdikbudristek dan untuk daerah. PR-nya sudah sampai mana, sudah selesai di mana dan mana yang harus kita kerjakan, seperti itu. Nah ini diharapkan Bapak Ibu nanti mungkin di daerah juga diikuti dengan intervensi yang juga selaras gitu ya. Karena kan tidak semua sarpras itu dipenuhi, tapi yang istilahnya esensial ini berusaha betul-betul dipenuhi. Nanti tinggal Bapak Ibu di daerah ini kemudian melengkapi lah dengan yang sifatnya tadi komplementer tapi juga penting gitu ya. Itu silakan saja. Itu Bapak Ibu. Jadi terkait konsep ketuntasan tadi kami mungkin menekankan kepada perubahan cara berpikir untuk kita semua. Jadi tidak tadi misalnya tipis merata istilahnya Bappenas gitu ya. Tapi memang kita itu bisa betul-betul menyelesaikan. Mungkin tidak pada tataran wilayah. Kami pernah diminta tataran wilayah Pak. Jadi contohnya wilayah A selesai ya. Contohnya misalnya nanti daerah mana, Sumatera mana harus selesai gitu ya. Tapi kemudian nanti yang Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu, ini tidak mendapatkan. Itu kan pasti juga agak berat ya Bapak Ibu. Jadi ini kita konsep ketuntasannya kita kita switch lah gitu ya. Tapi pola pikir inilah yang perlu kita ubah juga gitu ya. Untuk memastikan konsep ketuntasan itu kemudian juga dapat diterapkan secara baik. Dan kemudian pasti tadi mendorong komitmen sinergi juga antar pihak, tidak hanya di pusat saja, tapi kemudian juga pusat daerah, sehingga kemudian ini betul-betul dapat berjalan secara baik. Kemudian Bapak Ibu nanti mungkin untuk model swakelola atau pengadaan nanti monggo ya Pak, nanti mungkin dijelaskan lebih clear lagi gitu. Tapi tadi mau penyedia jenis apapun gitu ya, atau swakelola tipe apapun itu sebenarnya dibolehkan kan ya Pak ya, daerah boleh memilih, tapi ini harus dimulai dari perencanaan loh Bapak Ibu. Jadi jangan kemudian udah 2023-nya sudah granted ya sudah jalan, kemudian baru mengusulkan ke kami atau ke Pak Bambang, itu Pak Bambang ini minta dirubah Pak dari swakelola menjadi dengan penyedia gitu, itu sulit begitu ya. Ada syarat khusus, ada persyaratan khusus yang kemudian juga tidak perlu dipenuhi oleh Bapak Ibu gitu untuk perubahan-perubahan berbagai hal. Nah mungkin kami menyampaikan terkait dengan Monoda, ini sebenarnya Bapak Ibu dapat kami sampaikan seperti ini. Setiap tahunnya ini selalu kami review ulang terkait dengan rincian-rincian menu meskipun dalam konsep ketuntasan itu kemudian mana-mana yang kita anggap betul-betul diperlukan. Berusaha untuk secara optimal gitu ya, mencakup seluruh sarpras, tapi juga ini istilahnya tetap ada review. Contohnya misalnya tadi, apakah seperti disampaikan baru ini Pak, UKS-nya kebanyakan gitu, padahal juga tidak begitu ya. Atau kok DAK pendidikan kok ngerjain toilet kan, padahal diperlukan gitu ya. Ini kita review, apakah betul daerah perlu toilet atau tidak gitu ya. Ternyata memang perlu gitu, kecuali daerah bilang nggak perlu lah, keluar saja dari DAK fisik, ya mungkin kita perlu pertimbangkan lagi Pak gitu, di perencanaan 2024. Tapi kemudian Bapak Ibu, review itu juga menyangkut kepada kebutuhan yang sebenarnya belum ada. Nah contoh untuk 2023 itu kemudian akhirnya dimunculkan yang baru, yaitu pembangunan unit sekolah baru. Nah ini bisa dikatakan mungkin pelaksanaan 2023 ini sebagai uji coba juga gitu ya.
kita baru sedikit gitu ya, punya anggarannya juga kecil gitu, dan kemudian juga lokusnya juga tidak terlalu banyak. Tapi bagaimana nanti kita menunjukkan gitu ya, bahwa ternyata menu ini dibutuhkan oleh daerah. Ada daerah-daerah yang memang belum punya satuan pendidikan yang sejenis, yang mohon maaf, bukan sejenis, satu jenjang lah gitu ya. Karena kan kami baru membuka untuk yang menengah dan kemudian juga SLB. Nah ini sebagai uji coba itu dapat kami sampaikan seperti ini. Ini apakah yang menengah ini misalnya efektif atau tidak gitu ya, berjalan. Pelaksanaannya bagus atau tidak gitu, berkualitas atau tidak. Nanti review untuk 2024 adalah ini perlu kita pertahankan, ada USB-nya atau tidak, atau kita perlu drop, atau perlukah kita kembangkan lagi misalnya gitu ya, bahwa daerah yang bisa mengusulkan untuk masih sama jenjangnya, masih sama ada menengah ada SLB-nya, tapi misalnya daerah yang bisa mendapatkan mungkin lebih luas gitu ya, ataukah misalnya jenjangnya kita buka lebih luas lagi. Nah ini menjadi proses yang terus menerus dalam perencanaan itu, apa kita lakukan assessment seperti itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, ini mungkin bersyukur bahwa kita punya satu hal baru di 2023. Ini karena sudah ada alokasinya dan sudah jelas fokusnya, kami hanya meminta komitmen untuk pelaksanaan seperti itu ya, karena sudah mulai ada usulan-usulan Pak untuk perubahan yang unit sekolah baru. Sedikit lagi mungkin dikaitkan dengan rekapitulasi 2023, tadi seperti 2022 juga Bapak Ibu. Jadi ini menunjukkan perjalanan, tapi juga menunjukkan gap antara kebutuhan dengan alokasi. Meskipun Pak Bambang di sini bisa menagih gitu ya, Pak Bambang ini kok alokasinya cuma sekian Pak gitu. Tapi bukan maksud kami itu juga, tapi ini sebenarnya selama ini kita selalu dikatakan anggarannya sudah udah lumayan tinggi gitu untuk sarpras pendidikan gitu. Sudah banyak kok begitu ya. Nah ini kalau anggaran itu memang tak terbatas gitu ya. Ya kita bisa menganggarkan secara luar biasa ya Pak ya. Misalnya 227 ini masuk ke dalam usulan DAK 2023. Ya kalau uangnya ada gitu ini otomatis gitu Kemq juga akan ya sudah ini pendidikan kita kasih misalnya 100 gitu ya. Kapan ya Pak ya? Nah ini, tapi kemudian juga ini kan kita berbasis nanti Bapak Ibu sampai betul-betul apa ya, kita punya list yang siap. Ini mengandung arti bahwa tabel ini tuh ada proses yang memang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu. Penyiapan data-data dukung yang baik, kemudian komunikasi yang baik juga antar tahapan. Nah ini kadang-kadang juga tidak dilakukan gitu ya, ada yang ketinggalan, ada yang kemudian juga tidak ditindaklanjuti di tahapan berikutnya macam-macam. Sampai nanti kemudian di pelaksanaan ini lebih ini lagi lebih banyak lagi masalah yang terjadi. Kemudian mungkin ini yang penting Bapak Ibu. Jadi di kesempatan kali ini juga kita akan mengundang dari Ditjen PAUD Dikmen untuk juga menegaskan terkait dengan aspek dapodik gitu. Nah ini mungkin kami sekedar mengingatkan Bapak Ibu bahwa Kemdikbudristek ini sudah menyampaikan surat melalui surat Ibu Sesjen. Jadi semoga ini Bapak Ibu sudah menerima ya. Kalau belum berarti dicari Bapak Ibu. Ini suratnya nyasar kemana gitu ya. Ini tidak sekedar untuk pelaksanaan 2023, tapi juga untuk perencanaan 2024. Nah ini catat gitu ya. Pelaksanaan termasuk juga untuk review 2022. Jadi ini ada 3 hal gitu ya. Satu adalah nanti untuk melihat ketercapaian 2022 dulu. Kita perlu membuktikan kepada semua pihak bahwa DAK fisiknya sudah dilakukan. Nah ini kan kita punya PR untuk pengukuran. Nah pengukurannya dari mana? Dari Dapodik begitu ya. Kemudian juga untuk perencanaan ke depan. Kenapa kita perlu memperhatikan hal-hal yang disampaikan melalui surat Sekjen ini gitu. Nah ini ada batas waktu Bapak Ibu untuk melakukan pemutakhiran data sarpras di Dapodik. Jadi ini tanggal berapa ini? 31 Maret gitu Pak. Jamnya 23.59. Nah, jangan sampai nanti langsung lewat ya Bapak Ibu ya. Sudah pukul 00 gitu baru kepikiran, oh ya lupa gitu, belum dimutakhirkan. Nah ini beberapa hal ini sebenarnya sudah lengkap kami sampaikan dalam surat Sekjen tersebut Bapak Ibu untuk melakukan misalnya dinas pendidikan ini harus melakukan apa gitu, contohnya untuk melakukan evaluasi kondisi penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan. Nah ini karena kan istilahnya verifikasi validasi ini oleh dinas pendidikan itu sangat perlu gitu ya. Ya dan termasuk juga nanti ya inputting oleh satuan pendidikan ini jangan sampai lupa.
Kemudian nanti untuk penilaian ini juga kami mintakan Bapak Ibu untuk mengisi karena alokasi ini juga akan ditentukan dari immediate outcome yang kita hasilkan. Jadi ini nanti mohon Bapak Ibu juga mengakses untuk format instrumen penilaian gitu. Ini semoga kelihatan ya di butir nomor 2 gitu. Nah ini hasil penilaian ini penting Bapak Ibu untuk juga diverifikasi disahkan oleh Dinas Pendidikan dan yang menangani keciptakaryaan. Dan kemudian nanti ini mungkin berbagai pengaturan-pengaturan yang perlu Bapak Ibu bisa juga akses di panduan untuk pemutakhiran Dapodik. Jadi tautannya sudah clear ada di bawah. Ini semoga tidak ngantuk karena sudah siang ya Bapak Ibu. Ini ada tautan yang perlu betul-betul Bapak Ibu lihat sehingga kemudian memahami apa-apa yang perlu dikerjakan untuk pemutakhiran Dapodik. Kemudian terkait dengan peran Pemda, nanti ini kami mungkin lebih clearnya nanti di Paudasmen mungkin juga akan lebih detail. Namun pada intinya Bapak Ibu, ini tidak sekedar peran dari satuan pendidikan gitu ya. Jadi dibiarkan masing-masing sekolah satuan pendidikan untuk melakukan inputting itu tanpa adanya pendampingan dari dinas. Nah pendampingan itu bukan hanya nanti mungkin verifikasi validasi gitu ya, tapi juga sedari awal itu juga ya mungkin koordinasi main atau daring aja gini Bapak Ibu, rapat daring gitu ya dengan satuan pendidikan di wilayah Bapak Ibu untuk mulai menjajaki, memahami kendala-kendala yang dialami oleh satuan pendidikan. Nah sehingga kemudian nanti urutan-urutan dalam updating data ini bisa dilakukan. Jadi misalnya untuk kan nanti data-data dari prasarana, data-data sarana gitu ya, tersediaan peralatan ini kemudian juga perlu dipastikan lah gitu ya sampai ke detailannya. Jadi contoh untuk prasarana itu ada jenis, jumlah dan kemudian juga kondisi gitu ya. Jadi kalau itu bangunan kan perlu tahu itu rusak atau tidak gitu ya. Rusak ringan jangan diakui sebagai rusak berat Bapak Ibu karena nanti juga istilahnya ya ini tidak pas dan jadi temuan seperti itu. Nah setelah inputting ini kan kemudian dapat dilakukan verifikasi validasi oleh Pemda seperti itu sampai kemudian nanti istilahnya siaplah data itu mungkin juga kami unduh gitu ya, kami gunakan untuk penilaian DAK dan kemudian juga untuk perencanaan ke depan. Kemudian mungkin satu hal nanti ini mungkin Pak Bambang juga akan menyampaikan ya Pak terkait dengan salurdak ya Pak ya. Salurdak kami mintakan kepada Pak Bambang saja, ini gambaran secara umum Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang terkendalanya juga di pelaksanaan begitu. Ini Mbak Iva nih. Di pelaksanaan ini udah istilahnya mungkin di tahap 1 udah pada tertib gitu ya. Memenuhi syarat semua ini. Tapi kemudian juga ada yang lupa gitu ya, pelaporan-pelaporan tidak disampaikan tepat waktu gitu, berbagai hal yang perlu dilakukan itu tidak dilakukan. Nah Bapak Ibu, jadi ini deadline atau waktu atau batas waktu ini perlu betul-betul diperhatikan gitu antar waktu. Tahap 1 ini misalnya di bulan Februari, ini kemudian kan akan salur sekian, tapi kemudian kan Bapak Ibu ada syarat salur begitu ya. Jadi contohnya misalnya perda di APBD-nya sudah ada gitu ya, laporan realisasi penyerapan terutama untuk capaian output tahun sebelumnya ini sudah ada review dari APIP gitu ya. Dan macam-macam ini rencana kegiatan yang disetujui oleh KL gitu, kontrak kegiatan, foto dengan titik koordinat lokasi kegiatan ini salah satu yang syarat di tahap salur 1. Belum nanti kemudian di tahap yang kedua. Nah ini ada juga ternyata daerah yang salur 1 sudah rampung Pak, tapi kemudian kok semakin berkurang itu di tahap 2 dan tahap 3-nya gitu ya. Ini menimbulkan pertanyaan kepada kami juga, ini bangunannya jadi atau enggak gitu ya, sampai tahapan mana gitu ini penyelesaiannya. Dan kita tidak bisa cek satu-satu gitu Bapak Ibu, ini ada sekian ratus ribu atau berapa ribu satuan pendidikan yang mendapatkan DAK. Ya nanti kalau kita punya waktu nanti kita cek lah Pak gitu. Mungkin lewat Google gitu ya, lewat map gitu ya. Tapi ini akan sangat sulit juga. Namun Bapak Ibu, komitmen dari Bapak Ibu ini yang paling penting. Kemudian ada penyaluran sekaligus. Nah ini sudah kami sampaikan juga ke Kementerian Keuangan gitu ya. Mohon maaf ini ke Dinas Pendidikan Provinsi dan kemudian juga Kabupaten Kota ini untuk menjadi perhatian Bapak Ibu. Jadi memang ada penyaluran yang juga sifatnya sekaligus karena kan contohnya untuk peralatan tidak mungkin itu ya kita sedikit-sedikit gitu ya. Nanti kemudian ini malah jadi masalah. Nah ini rincian menunya sudah ada di dalam surat yang kami sampaikan juga melalui surat Ibu Sekjen juga
pada tanggal 9 Januari 2023, ini sudah cukup lama begitu ya. Semoga Bapak Ibu juga sudah sudah menerima gitu pemberitahuan ini dan kemudian juga mencermati gitu hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi ini nanti jangan ditanya-tanya ini kok belum salur ya, ini karena ada batas waktunya juga, itu paling cepat bulan April gitu, paling lambat bulan Desember, ini senilai nilai kegiatannya seperti itu. Ada beberapa hal Bapak Ibu, mungkin ini sebagai hal yang kami sampaikan terakhir, ini Bapak dan Ibu sekalian, Pak Bambang, Bapak Ibu, jadi kami juga mengharapkan betul ini ketika pelaksanaan, tapi juga tidak hanya mengkaitkan dengan pelaksanaan 2023, tapi juga kita mulai berproses secara lebih baik lagi untuk DAK fisik seperti itu. Jadi untuk perencanaan 2024 dan selanjutnya. Jadi bagaimana dinas nanti juga koordinasi dengan Bapeda atau pihak lain lah di pemerintah daerah, kan bisa juga mungkin dengan ada pihak-pihak yang terkait lainnya gitu ya, untuk melakukan sosialisasi yang cukup baik gitu kepada satuan pendidikan dan pihak lain terkait dengan DAK fisik. Hal-hal yang diperlukan apa, dan kemudian juga memahamkan alur gitu ya terkait dengan perencanaan DAK, pelaksanaan DAK sampai kepada nanti pelaporan penilaian gitu ya. Kemudian juga yang paling penting ini juga bintek pasti gitu ya. Karena kan kalau nanti satuan pendidikan harus melaksanakan, harus paham gitu ya pelaksanaannya seperti apa. Apalagi misalnya kalau yang dipilih adalah dengan sekolah Pak. Nah ini kadang-kadang dikeluhkan oleh satuan pendidikan, kami kepala sekolah nggak paham untuk mengawal pelaksanaan kegiatan gitu. Padahal ini sudah dipilih swakelola gitu. Nah tapi kan juga ada pendampingan yang dilakukan oleh Pemda. Silakan ini dioptimalkan betul supaya prosesnya itu tidak sekedar dapat dikendalikan, tapi juga dipastikan secara optimal ini berlangsung secara baik. Nah ini pendampingan ini perlu ya Bapak Ibu. Jadi pendampingan dan juga ya edukasi lah gitu ya. Kemudian yang paling penting itu tadi pengendalian, pengawasan, melakukan pemantauan, evaluasi. Jadi ini bukan audit gitu ya, tapi memastikan kelancaran, ada masalah atau tidak. Kalau ada masalah apa tindakan yang perlu dilakukan, dan kemudian juga segera gitu melakukan tindakan yang perlu tadi dilakukan. Kemudian sekali lagi tadi mungkin terkait dengan Dapodik menjadi perhatian utama. Nah Bapak Ibu mungkin yang terakhir adalah proses koordinasi ini terus dibangun gitu di daerah agar tidak hanya nanti pelaksanaan berjalan lancar, penyaluran juga berjalan lancar gitu, tapi tadi peningkatan kualitas keperencanaan dan pelaksanaannya itu betul-betul dapat dibuktikan gitu. Ini 2023 mungkin kalau kita komitmen bersama bisa dijadikan lah. Ayo kita berkomitmen gitu untuk terus-menerus ini melakukan perbaikan-perbaikan untuk pelaksanaan DAK fisik dimulai tahun 2023 ini. Koordinasi ini bukan barang mahal Bapak Ibu, tapi memang sulit dilakukan gitu, tapi tidak membutuhkan biaya yang tinggi ya Pak ya. Jadi ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan metode apa saja. Jadi Bapak Ibu baik di daerah, antar OPD, antar pihak terkait maupun dengan pusat, begitu ya. Dan bahkan mungkin provinsi dengan kabupaten kota, begitu ya. Supaya juga istilahnya ada keterkaitan apa yang dilakukan kabupaten kota dengan yang di provinsi, gitu. Itu mungkin terakhir dari saya terkait dengan hal yang perlu disampaikan mengenai kebijakan dan hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama untuk pelaksanaan DAK fisik tahun 2023. Waktu kami kembalikan pada Mbak Iva. Terima kasih banyak Ibu Vivi Andriani atas informasinya. Jadi tadi saya sempat menyoroti sedikit Ibu mengenai informasi yang disampaikan terkait dengan kebijakan DAK fisik ini, bidang pendidikan khususnya, bahwa kita di Pemda harus mengutamakan yang pertama terkait dengan data. Data memang harus betul-betul dimutakhirkan. Terlebih nanti juga kita akan ada di sesi yang kedua terkait dengan pemutakhiran data itu sendiri seperti apa. Karena data ini menjadi hal penting untuk kelandasan kita bersama di tingkat pusat untuk pengambilan keputusan. Begitu. Kemudian kita lihat bersama di sini DAK itu bukan satu-satunya sumber ya Bu Vivi ya. Betul, apalagi kita dalam mendorong SPM pendidikan, kita tidak hanya bisa berpatok pada DAK, masih ada sumber dana lain ya Bu ya. Terkait dengan DAU, mungkin kemudian juga ada PAD dari masing-masing daerah. Dan jangan sampai hanya berpaku pada DAK, karena kita butuh kerjasama, baik itu dari tingkat pusat dan daerah, kita mensinkronisasi apa-apa tadi yang telah diusulkan
dilakukan. Jadi karena dengan adanya keterbatasan anggaran, kita juga harus mengutamakan hal-hal prioritas yang bisa dimasukkan ke dalam usulan DAK. Jadi kami menyoroti juga di sini ada form PUPR, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk diupdate. Jadi ini adalah hal mungkin yang terlihat kecil tapi ternyata itu berdampak signifikan. Dan juga terkait dengan surat Ibu Sesjen pada tanggal 1 Maret yang menyoroti untuk review 2022, pelaksanaan 2023, dan perencanaan ke depan 2024. Supaya kita bersama dari tingkat pusat dan daerah bersinergis. Nah, tadi itu mengenai kebijakan DAK Fisik Pendidikan. Selanjutnya saya ingin tanya nih ke Bapak Bambang Rahmat Raflis. Bagaimana sih Pak kalau penyaluran anggaran DAK Fisik untuk tahun 2023 ini? Monggo Bapak. Oke, makasih. Mbak siapa namanya? Iva. Oh ya, makasih Bu Karo. Oh ya, ya kami persilakan. Izin bukan. Makasih Mbak Iva. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Karo, Pak Fatur, dan rekan-rekan di ruangan ini dari Mendikbudristek dan juga Bapak Ibu di Zoom. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa menyampaikan kebijakan terkait penyalurannya. Kebijakan umum lah terkait DAK Fisik dan penyalurannya. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham karena Bapak Ibu di pemerintahan daerah ini sebagai praktisinya gitu ya. Mungkin nanti Mbak Ipa kita bisa lebih berdalam di diskusinya ya, karena kita coba mengeksplorasi permasalahan-permasalahan terkait penyaluran di daerah seperti apa. Tapi izin kami akan merefresh terkait kebijakan-kebijakan penyaluran DAK Fisik seperti apa gitu ya. Tapi izin sebelum itu mungkin saya ingin memberikan gambaran terkait dengan kinerja dari penyaluran DAK Fisik ya selama ini. Bisa langsung ke slide nomor 4, Mas Ika. Oke, makasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, DAK Fisik ini mulai ada tahun 2002 lah, 2003 pertama itu. Mulai tahun Undang-Undang nomor 25 tahun 99. Itu undang-undang yang lahir setelah reformasi. Nah, dari jenis DAK Fisik yang ada, yang paling tua itu adalah ya pendidikan. Jadi waktu itu ada 3. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang jalan, infrastruktur. Nah, bidang pendidikan pada saat itu hanya untuk SD saja. Sampai tahun 2006 atau 2007 gitu ya, saya lupa, mulai berkembang, ada SMP, kemudian sekarang berlanjut sudah banyak sekali. SLB, SKB, SMA, SMK gitu ya, PAUD. Jadi hampir semua satuan pendidikan di Dikdasmen itu sudah ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, pendidikan ini merupakan salah satu bidang favorit di DAK Fisik gitu ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ini gambaran dari 2019. Tapi kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya selalu mendominasi gitu. Jadi pagu DAK Fisik itu selalu paling tinggi lah, minimal 2 besar gitu. Jadi DAK Fisik pendidikan itu selalu mayoritas. Tadi Bu Vivi menyampaikan begitu banyaknya kebutuhan pendanaan ya untuk manajemen pengelolaan pendidikan ya, untuk sarpras di daerah sampai 500 triliunan. Memang cukup besar. Nah, yang perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian, manajemen pengelolaan pendidikan di Dikdasmen itu sudah menjadi kewenangan dari kabupaten kota dan provinsi. Artinya apa? Tanggung jawab besar itu ada di kabupaten kota dan provinsi. Pemerintah pusat memberikan supporting bantuan. Kalau misalnya tadi kan tidak hanya Bu Vivi tadi, Bu Karo yang menyampaikan, banyak pemerintah daerah yang menyampaikan, Pak, backbone kami anggaran di APBD itu dari DAK Fisik, DAK non fisik gitu ya. Kalau nggak dari DAK Fisik ya untuk sarprasnya relatif tidak tersentuh oleh APBD. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya kasih gambaran terkait DAK Fisik sebagai dana bantuan dari pemerintah untuk belanja modal di pendidikan. Itu setiap tahunnya di APBN itu di AK Fisik itu rata-rata hanya 6,5% lah, 6 sampai 7% dibandingkan total pagu TKD secara keseluruhan.
Ya, saya kasih gambaran tahun 2023 itu dari 814 triliun DAK fisik keseluruhan itu 53,5 T atau kurang lebih 6,5% itu total DAK fisik. Kalau kita lihat lagi di pagunya pendidikan itu 18,35 triliun, sangat kecil gitu. Jadi kalau misalnya berharap pencapaian standar pendidikan nasional ya Pak Fatur ya, di sarprasnya itu dari DAK fisik entah sampai kapan gitu akan terrealisasi. Justru sebenarnya kita ingin dorong itu peran dari APBD, peran dari 20% mandatori APBD itu yang perlu ditingkatkan juga gitu. Jadi jangan hanya dari DAK fisik dan DAK non fisiknya saja. Apalagi sekarang dari DAU Irmak itu ada yang salah satunya untuk sektor pendidikan, sektor-sektor yang ada yang diirmakan di DAU itu adalah sektor-sektor pelayanan publik, salah satunya pendidikan gitu. Jadi sekarang banyak ruangnya gitu ya. Belum dari bantuan pendidikan dari Kementerian PUPR. Yang ini juga menjadi PR besar juga untuk koordinasi sinkronisasinya nih Pak Fatur dengan PUPR ini. Ya, jadi kalau kita lihat DAK fisik pendidikan dari total DAK itu mayoritas. Nah, memang alhamdulillah nih kalau kita bandingkan dengan bidang-bidang lain, DAK bidang pendidikan itu pertama dari pagu alokasi menjadi RK-nya itu rata-rata sudah hampir 100% lah. Jadi sudah baik gitu ya. Nah, cuman dari rencana kegiatan menjadi kontrak itu yang relatif belum maksimal. Ya kita paham ya, kontrak itu nilai kontrak atau swaklola gitu ya. Pelaksanaannya mungkin kecenderungannya tidak sama dengan rencana kegiatan, tapi kalau bisa diminimalisir. Dari tingkat penyalurannya juga relatif baik, dari nilai kontrak yang sudah ditetapkan, itu kurang lebih 99,2% ya, tapi kalau dari pagu cukup besar, selisihnya 94,7%. Nah untuk penyerapan, per tanggal 16 Maret ini, Pak Fatur, alhamdulillah sudah bagus nih. Penyerapannya sudah 17,51 triliun di APBD ya, ini data yang kami sudah dapatkan dari data terakhir, tapi belum diupdate di IMONEF nih Pak Fatur. Jadi sudah cukup baik. Jadi secara umum seperti itu Bapak Ibu sekalian, tapi dengan relatif baiknya kinerja DAK fisik bidang pendidikan dibanding yang lain, kami berharap tetap dimaksimalkan untuk kontrak, untuk penyaluran dan penyerapannya ya. Bisa lanjut ke slide nomor 6, Mas Sikal. Jadi ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian, gambaran dari DAK fisik bidang pendidikan, realisasi penyalurannya ya. Dari PAUD, SD, SKB, SLB, dan SMA, SMK, serta SMP, itu yang paling baik adalah di SMK ya, 98%. Jadi kalau bidang pendidikan itu ada bidang perpustakaan juga ya, tapi ini dikelola oleh Perpustakaan Nasional. Jadi kurang lebih yang tertinggi SMK dan yang terendah SKB, hanya 89,9%. Saya nggak tahu nih Pak Fatur, rendahnya ini karena pagunya kecil, sehingga mereka mutung gitu Pak, jadi paling rendah nih Pak. Harusnya makin tinggi, semakin rendah makin tinggi, jadi nanti Pak Fatur bisa menambah lagi. Ada alasan untuk menambah ke SKB. Lanjut Pak Zikal. Nah ini kurang lebih output DAK fisik pendidikan ya 2021 dan 2023. Jadi kurang lebih dari 31.782 sekolah gitu ya. Itu yang di 2021 terrealisasi 99%. Kemudian target di 2022 dari 50.236 satuan pendidikan hampir 100%. Dan 2023 ini targetnya ada 13.557 sekolah. Dan untuk USB, pembangunan unit sekolah baru ada 9 sekolah ya. Ini target tahun 2023 dan ini perlu dimaksimalkan realisasinya. Lanjut Pak Zikal. Nah ini yang tahun 2023, Bapak Ibu sekalian monitoringnya. Alhamdulillah untuk titik awalnya sudah cukup baik ini karena rencana kegiatannya itu sudah hampir 100% kurang lebih 99,9% secara total gitu ya. Cuman ada di SKB dan SLB untuk Kabupaten Kolaka Timur dan Provinsi Papua Tengah ini tidak berhasil ditetapkan RK-nya nih.
untuk SKB dan SLB. Nah, untuk yang sudah ditetapkan, nah ini segera laksanakan, segera realisasikan ya pengadaan PBJ-nya agar tidak terlambat. Kenapa? Karena keterlambatan pelaksanaan itu berdampak terhadap selesainya kegiatan. Karena penyaluran DAK fisik yang bertahap terutama itu ada persyaratan yang terkait dengan capaian outputnya. Capaian output dan persentase dari penyerapan di daerah ya, dan persentase capaian outputnya terutama di penyaluran tahap 3. Nanti kita bahas. Oke, lanjut. Zikal, sedikit mungkin kami langsung masuk ke kebijakan penyaluran DAK fisiknya. Bisa ke, ini landasan hukumnya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin kami perlu sampaikan nanti saat ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sudah ditetapkan. Dan RPP-nya tentang TKD sedang proses untuk penetapan. Saat ini masih kita gunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2021 tentang pengelolaan DAK fisik. Jadi semua ketentuan dari proses mekanisme perencanaan sampai nanti penyaluran ada di PMK ini. Sementara kita masih menggunakan PMK 198 sambil menunggu RPP TKD ditetapkan. Bisa lanjut Pak Zikal, mungkin saya sedikit aja memberikan karakteristik DAK fisik ya dibandingkan jenis TKD lainnya seperti DAK non fisik misalnya hibah, DAU atau DID gitu ya. Nah, karakteristik DAK fisik ini Bapak Ibu sekalian dari mulai proses perencanaan sampai dengan pelaksanaannya bahkan pemantauan dan evaluasi itu kita lakukan secara bersama-sama dan kita lakukan secara rigid gitu. Dari level perencanaan. Untuk perencanaan penganggaran itu sudah kita mulai sejak P-1 Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk tahun 2023 ini kita sudah berbicara, sudah membahas, sudah mendiskusikan usulan-usulan pemerintah daerah terkait DAK fisik ini dari mulai bulan Juni, Juli. Sampai nanti finalnya di Desember untuk penetapan RK. Karenanya kami berharap Bapak Ibu, begitu RK ditetapkan, itu di Januari sudah tahapan implementasi. Bukan lagi tahapan mencari ruang untuk bisa merubah RK. Kecuali kalau untuk kondisi force major ya. Kalau force major karena bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial gitu ya, yang terdampak terhadap lokasi yang akan didanai DAK fisik, itu dimungkinkan dilakukan perubahan RK. Tetapi kalau tidak ada kasus seperti itu, maka tidak akan dapat dilaksanakan perubahan RK. Seperti yang di awal tahun Pak Batur, kami terima ya Pak Batur ya, ada usulan dari salah satu daerah, provinsi, untuk melakukan perubahan RK. Itu tidak diperbolehkan, karena bukan kondisi post major seperti yang diatur di PMK 198. Dan proses perencanaan ini sudah melibatkan pemangku kepentingan baik di pusat dan juga di daerah. Jadi dari Bapeda, OPD, BPKAD sudah terlibat penuh gitu ya. Jadi kami berharap usulan yang masuk itu memang usulan yang benar-benar siap. Jangan sampai ada dana yang sudah kita tetapkan, ternyata tidak terimplementasikan. Sayang kan? Lebih baik dana tersebut bisa dialokasikan kepada daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang memang benar-benar membutuhkan. Kemudian terkait pengalokasian, proses pengalokasiannya ya, mulai pembahasan dengan DPR itu benar-benar dilakukan dengan ketat gitu proses pengalokasian tersebut sampai akhirnya ditetapkan di Perpres APBN ya. Dan proses pengalokasian ini kami memperhatikan kinerja pelaksanaan DAK fisik tahun-tahun sebelumnya dan juga kapasitas fiskal. Jadi Bapak Ibu, prestasi kinerja pelaksanaan DAK fisik di daerah itu menjadi salah satu perhitungan alokasi DAK fisik yang akan Bapak Ibu terima. Nah, kemudian penyaluran nanti akan kita bahas, pelaksanaan sampai pemantauan evaluasi. Jadi semuanya itu terkontrol oleh kami. Termasuk untuk yang pelaksanaan kegiatan. Jadi pelaksanaan kegiatan kami mengontrolnya dari aplikasi OMSPAN ya. Oke, masuk selanjutnya saya mungkin akan membahas langsung terkait penyaluran DAK fisiknya. Jadi ini karena cukup penting ya. Ini kita sudah masuk ke triwulan pertama di bulan Maret yang artinya sudah mulai masuk untuk proses penyaluran di tahap pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, proses penyaluran DAK fisik ini kita lakukan melalui transfer atau pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Gitu. Di mana untuk penyalurannya tersebut, ya, kami akan salurkan secara bertahap
atau secara sekaligus. Jadi dilakukan berdasarkan sub bidang untuk yang DAK Fisik Pendidikan ya, per sub bidang. Jadi kami menyalurkannya per sub bidang SD, sub bidang SMP, sub bidang SMA di masing-masing daerah, bukan total alokasi pendidikannya. Dan kami lakukan mekanismenya ada dua model, yaitu pertama sekaligus untuk penyaluran alokasi DAK Fisik bagi pemerintah daerah yang nilainya di bawah 1 miliar. Kami lakukan secara sekaligus otomatis tanpa menunggu BLST nantinya, hanya daftar kontrak. Nah, yang kedua untuk yang sekaligus itu adalah yang di atas 1 miliar, tetapi direkomendasikan oleh KL terkait untuk disalurkan secara sekaligus. Contohnya yang tadi sudah disampaikan Bu Vivi ya, ada untuk pengadaan TIK, pengadaan media pendidikan, alat-alat pendidikan lah ya, yang bukan pembangunan itu dilakukan secara sekaligus. Nah, kemudian model yang kedua yang dilakukan secara bertahap, itu untuk alokasi yang di atas 1 miliar dan tidak direkomendasikan untuk disalurkan secara sekaligus oleh KL terkait. Biasanya untuk pembangunan rehab gitu ya, itu dilakukan secara bertahap. Nah, kurang lebih untuk mekanisme penyaluran yang bertahap, mungkin bisa masuk ke slide selanjutnya. Pertama kita lakukan tahap pertama kita lakukan adalah penyaluran sebesar 25% dari pagu alokasi bertahap. Jadi Bapak Ibu perlu pahami bahwa pagu alokasi yang bertahap ini, yang 25% ini adalah pagu alokasi di Perpres yang dikurangi dengan pagu alokasi yang dilakukan secara sekaligus. Jadi Bapak Ibu harus paham benar nih, mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sekaligus, mana yang bertahap. Nah, kami lakukan penyaluran paling cepat bulan Februari dan paling lambat 21 Juli. Persyaratannya adalah pertama, Perda APBD tahun berjalan. Ini Bapak Ibu nggak perlu pusing dengan Perda APBD ini, karena ini sudah kami terima dari teman-teman BPKAD. Kemudian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan tahun sebelumnya. Itu disampaikan. Kemudian yang ketiga, RK yang telah disetujui oleh KL terkait. Ini juga sudah tidak perlu disampaikan karena sudah ada di Krisna. Nah, yang terakhir adalah daftar kontrak kegiatan. Nah, inilah yang paling krusial Bapak Ibu, daftar kontrak kegiatan. Karena daftar kontrak kegiatan ini tergantung dari selesainya kontrak yang Bapak Ibu tetapkan gitu ya. Dan ini proses yang cukup menentukan apakah penyaluran tahap 1 ini dilakukan atau tidak. Nah, syarat-syarat penyaluran ini Bapak Ibu disampaikan paling lambat tanggal 21 Juli. Jadi lepas dari tanggal 21 Juli, persyaratannya tidak disampaikan, maka otomatis tidak ada penyaluran tahap 1. Yang artinya penyaluran tahap 2 dan tahap 3 juga tidak akan dilakukan. Atau kata lainnya hangus. Nah, apabila tahap 1 sudah kita salurkan, maka beranjak ke penyaluran tahap kedua, itu adalah kami akan melakukan penyaluran pertama sebesar 45%. Apabila nilai kontraknya itu adalah lebih besar dari 70% alokasi bertahap. Jadi kalau nilai alokasinya kontraknya itu lebih besar dari 70%, maka kami salurkan 45%. Namun kalau kontrak salur tahap satunya, selisih dari kontraknya itu ternyata antara 25% sampai 70%, maka penyalurannya itu kita salurkan sebesar selisih dari nilai kontrak dengan yang sudah kita salurkan tahap 1. Tidak ada lagi tahap 3, berarti sudah selesai itu. Nah, yang tahap 2 yang disalurkan yang tidak disalurkan, maka jika kontraknya itu nilainya di bawah 25% nilai pagu. Jadi kalau ternyata nilai kontraknya di bawah pagu 25%, maka tidak ada penyaluran tahap 2 dan tahap 3. Kenapa? Karena tahap 1 sudah selesai itu. Penyaluran tahap 1 sudah bisa menyelesaikan untuk kontrak yang di bawah 25% tersebut. Ini kan 4 April dan paling lambat 21 Oktober. Nah, persyaratannya pertama, penyerapan dana yang sudah kita salurkan sampai dengan tahap 1 itu paling sedikit sudah terserap minimal 75%. Sedangkan capaian output di sini tidak kita tentukan berapa persennya. Jadi silakan. Yang penting 75% penyerapan saja. Dan kedua, ada foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan. Nah, tahap akhir, tahap ketiga, ini kita salurkan sebesar selisih dana dari
kebutuhan untuk penyelesaian kegiatan dengan yang sudah kita salurkan sampai dengan tahap kedua. Ini kita salurkan paling cepat September dan paling lambat 15 Desember ya, paling akhir itu. Nah, persyaratannya di sini selain penyerapan yang harus sudah terrealisasi 90% dari penyaluran yang sudah kita salurkan sampai dengan tahap 2, itu juga capaian output minimal sudah 70% capaian outputnya. Ya, jadi progres kegiatan fisiknya itu harus sudah ada progres itu minimal 70%. Dan yang kedua adalah laporan nilai rencana penyelesaian kegiatan. Jadi NRPK ini adalah berapa sih kebutuhan sampai kontrak ini dipenuhi gitu. Sebesar itulah, karena DAK fisik ini memang kita salurkan berdasarkan nilai kontrak, nilai kebutuhan, bukan berdasarkan nilai pagu. Kemudian foto titik koordinat ya, untuk menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan. Nah, proses penyampaian dokumen-dokumen ini semuanya harus sudah dilakukan review oleh APIP. Jadi Bapak Ibu, tahap 1, tahap 2, tahap 3 untuk dokumen persyaratannya ini harus sudah direview oleh APIP. Nah, tadi yang sudah kami sampaikan, dalam salah satu tahap kalau tidak terpenuhi, maka konsekuensinya tidak ada penyaluran. Sehingga penyelesaian kegiatan untuk pemenuhan kontrak itu menjadi tanggung jawab APBD. Oke, lanjut. Kita masuk ke mekanisme penyaluran secara sekaligus. Untuk penyaluran sekaligus yang nilainya di atas 1 miliar, tapi ada rekomendasi dari Kementerian Lembaga, itu penyalurannya kami lakukan mulai dari bulan April sampai Desember. Ya, dilaksanakan dilaksanakan setelah syarat-syarat penyaluran itu dipenuhi. Dokumen penyaluran itu kurang lebih sama dengan yang bertahap. Cuman yang membedakan yang di huruf F, yaitu BAST ya. Jadi BAST inilah yang menjadi dasar untuk penyalurannya. Begitu Bapak Ibu menginput BAST, maka kami akan segera menyalurkan secara sekaligus sebesar BAST tersebut. BAST ini bisa per kegiatan ya, per pembelian. Tapi BAST ini kalau misalnya satu kegiatan gitu ya, satu pembelian ada beberapa BAST, maka yang disampaikan ke kami adalah yang finalnya, akumulasinya. Karena penginputan BAST itu hanya sekali. Jangan sampai salah menginput ya, sehingga yang kami salurkan nilainya tidak sebesar dengan kebutuhan realnya. Nah, ini juga sama, dokumen persyaratannya disampaikan paling lambat tanggal 21 Juli. Nah, kemudian untuk yang bidang subbidang memiliki nilainya di bawah 1 miliar, maka proses penyalurannya ini kami lakukan dari bulan April sampai bulan Juli. Ya, dilaksanakan secara sekaligus berdasarkan berdasarkan nilai kontrak, berdasarkan kontraknya, bukan penyelesaian outputnya, gitu ya. Batas waktu penyampaian dokumen sama 21 Juli. Jadi ini dokumen persyaratannya sama dengan yang bertahap dan sekaligus di atas 1 miliar ya. Cuman di sini yang ini membedakan itu daftar kontrak kegiatan ini yang menjadi dasar penyaluran. Jadi begitu disampaikan ya per batch nilai kontraknya, selama dia nilainya di bawah 1 miliar, total alokasi di subbidangnya maka kami salurkan secara sekaligus. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Bisa lanjut Mas Cikal. Tadi ini sudah disampaikan oleh Bu Vivi juga. Ini gambaran kegiatan-kegiatan yang disalurkan berdasarkan rekomendasi Kemendikbudristek untuk disalurkan secara sekaligus. Rata-rata untuk pengadaan barang. Lanjut Mas Cikal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kami paham, Bapak Ibu sudah paham semua karena praktisinya yang melakukan gitu ya. Jadi dari proses bisnis penyalurannya itu mulai dari OPD menginput di OMSPAN, kemudian APIP nanti mereview. APIP itu mereview dokumen yang ada di OMSPAN dengan dokumen fisiknya. Jadi tidak mereview sampai harus ke lapangan, ke lokasi. Ya, untuk mekanisme review APIP ini sudah ada mekanisme guidance-nya, ada di Perdirjen PK, Perdirjen nomor 3 tahun 2020 tentang review APIP ini. Jadi kami berharap teman-teman di OPD juga bisa mengingatkan teman-teman APIP agar bisa mengikuti panduan ya review APIP di Perdirjen nomor 3 tersebut. Perdirjen nomor 3 ini sudah mendapatkan masukan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan juga Inspektorat Jenderal Kemendagri. Proses penyaluran DAK fisik kami lakukan by system.
tidak ada dokumen atau pertemuan fisik antara Pemda dengan Kementerian Keuangan ya, dalam hal ini diwakili KPPN. Semua tahapan ini seperti ban berjalan, apabila ada proses-proses yang tertolak, maka dia akan kembali dari awal. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Lanjut, Pak Zikal. Nah ini kurang lebih Bapak Ibu ruang lingkup review APIP ya. Kami sengaja ingin melibatkan APIP agar peran dari inspektorat di daerah itu juga memiliki peran ya untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan di AK Fisik ini sesuai dengan ketentuan. Minimal bisa memberikan keyakinan secara terbatas kepada kepala daerah pada saat menandatangani dokumen persyaratan salur dan juga kepada kami dan pemerintah pusat terutama. Dan ruang lingkup tadi kami sudah sampaikan Perdijen nomor 3, Perdijen PK nomor 3 tahun 2020. Oke lanjut Mas Jikal. Ini terkait penggunaan sisa di AK Fisik, Bapak Ibu. Seperti kita ketahui bersama, di AK Fisik ini penggunanya IRMA, maka bahkan sampai sisa di AK Fisiknya pun juga harus diatur sesuai dengan ketentuan. Apabila 2022 kemarin selesai ternyata ada sisa dana dan outputnya sudah tercapai, maka sisa dana tersebut bisa digunakan untuk subbidang atau subbidang yang lainnya atau subbidang yang subbidang tersebut gitu ya, bebas ditentukan. Yang penting subbidang dan bidangnya sesuai dengan subbidang dan bidang DAK Fisik yang ada di tahun 2023 dengan menggunakan juknis tahun 2023. Lain hal apabila sisa DAK tersebut karena output yang belum tercapai, maka sisa DAK Fisik tersebut harus digunakan pada subbidang yang sama untuk menyelesaikan capaian output tersebut menjadi 100% dengan menggunakan juknis pada tahun berkenaan. Itu kurang lebih Bapak Ibu terkait dengan kebijakan penyaluran di AK Fisik. Ada beberapa hal mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan ya, beberapa hal yang bisa menjadi perhatian teman-teman di daerah terkait dengan proses penyaluran di AK Fisik ini. Bisa ke slide 20. Nah, oke Bapak Ibu ini di tahap persiapan penyaluran, kami juga ada di tahapan penyaluran sampai ke koordinasinya apa yang perlu dilakukan gitu ya. Mungkin ini bisa baca aja lah rekan-rekan pemerintah daerah, karena ini langkah-langkah teknis sebenarnya yang kami bikin guideline gitu ya kepada teman-teman pemerintah daerah, mulai dari tahap persiapan penyaluran, tahapan penyaluran, bahkan dari koordinasi gitu. Intinya Bapak Ibu sekalian, proses-proses penyaluran di AK Fisik ini dilakukan berdasarkan regulasi. Setiap ada permasalahan dalam menerjemahkan regulasi yang ada terkait penyaluran tersebut, maka segera diselesaikan. OPD bisa minta fatwa di BPKAD-nya tersebut terlebih dahulu. Kalau memang tidak ada kata sepakat, maka bisa naik pertama kali ke KPPN. Karena KPPN itu adalah garda terdepan kami ya terkait penyaluran untuk bisa berkoordinasi dengan Bapak Ibu. Jadi belum harus masuk ke Jakarta gitu ya, belum harus ke pemerintah pusat, bisa dengan KPPN. Lain hal kalau memang tidak ada penyelesaian permasalahan di KPPN, maka biasanya KPPN akan menindaklanjuti ke kami di pemerintah di Jakarta gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini juga kami sampaikan untuk tahapan OMSPAN Bapak Ibu. Jadi OMSPAN ini bisa ke slide nomor 22. Jika jadi alhamdulillah OMSPAN untuk yang tahun 2023 ini sudah rilis, jadi sudah bisa mulai dilaksanakan ya penginputannya untuk tahun 2023 ini. Ini kami sampaikan juga guideline-nya untuk yang tahapan-tahapan OMSPAN ya, baik yang secara sekaligus di bawah 1 miliar, di atas 1 miliar, dan juga yang dilakukan secara bertahap. Mungkin itu Mbak Iva atas paparan kami gitu ya. Jadi saya berharap kalau kita bisa diskusi biar kita juga bisa mengetahui ya permasalahan di daerah seperti apa. Kalau ada masukan kami juga menerima masukan tersebut, terutama dalam penyiapan kami untuk menyusun revisi PMK 198 ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Bambang Hafiz atas informasi yang diberikan mengenai kebijakan penyaluran anggaran. Namun sebelumnya saya ingin menyapa, selamat datang Pak Fatur Rahman dari Biro Perencanaan juga. Beliau menggantikan Ibu Vivi Andriani yang tadi harus undur diri karena ada rapat yang lain. Baik. Kalau tadi kami menyoroti sedikit terkait dengan penyaluran anggaran DAK Fisik tahun 2023 ini, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan mohon dipastikan betul bahwa syarat-syarat yang diperlukan betul-betul sudah disubmit dan juga tadi harus direview oleh APID dengan Dirjen PK 3 tahun 2020, dan jangan lupa bahwa apabila tidak tersalur maka dananya akan hangus. Jangan sampai hangus begitu ya Pak Bambang ya, karena ini sayang sekali digunakan juga untuk pendidikan, terutama untuk pelayanan kita di bidang STM pendidikan. Baik, terima kasih Pak Bambang atas informasinya dan juga pemaparannya. Selanjutnya kita ingin mendengarkan mengenai kebijakan pengadaan DAK Fisik Pendidikan tahun anggaran 2023. Ini himbauan-himbauan seperti apa sih yang perlu Pemda atau Dinas Pendidikan daerah tahu supaya ketika melaksanakan pengadaan DAK Fisik ini betul-betul sesuai dan juga selaras. Monggo Bapak Herdiana STSH MBA selaku Koordinator PKB PBJ dari Biro Umum dan PBJ Kemendikbudristek untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Yang terhormat Ibu Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek, yang terhormat Bapak Ibu narasumber, peserta yang hadir dari daerah di Zoom meeting maupun lewat YouTube ya. Jadi tadi disampaikan oleh Mbak Moderator dikaitkan dengan pelaksanaan pengadaan untuk DAK Fisik 2023. Nah ini sebelum masuk ke file presentasi, saya yakin Bapak Ibu tadi juga sudah ikutin kuis ya bahwa Juknis DAK kita itu Perpres ya, yang dimana di situ kalau Bapak Ibu cermati sebenarnya sejak 2022 dan sekarang dilanjutkan 2023 kebijakan pengadaan barang dan jasa itu untuk DAK itu tidak khusus. Makanya kalau di slide saya itu tidak khusus DAK gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kebijakan Presiden setelah dikaji lebih lanjut ini tidak perlu kekhususan. Berbeda dengan waktu DAK 2021 ke bawah. Jadi apa yang harus kita perhatikan adalah mengikuti peraturan pengadaan barang jasa yang berlaku. Artinya dikembalikan kepada peraturan-peraturan pengadaan barang jasa berlaku yang nanti di sini kira-kira akan ada 3 poin utama. Yang pertama terkait dengan PDN, karena sangat erat pengadaan kita harus produk dalam negeri ya. Baru saja mungkin pimpinan Bapak Ibu menghadiri business matching dengan Presiden kemarin dan hari ini di Istora, di mana di situ kemarin Presiden menyampaikan bahwa 2023 itu akan ada reward and punishment untuk penggunaan produk dalam negeri. Nah ini ada 2 kementerian yang sudah menjadi contoh baik ya, ada PUPR sama Kemenhan yang sudah ada reward and punishment. Kemendikbud juga termasuk PDN yang bagus, tapi karena belum ada reward, hari ini ada penghargaan jadi Kemendikbud nomor 3 karena belum ada reward punishment-nya. Nah, Presiden menekankan kepada Menpan nanti reward and punishment terkait dengan PDN itu akan dikaitkan dengan pendapatan. Kalau mungkin di KL itu terkait tukin. Nah, kalau di daerah nanti Mendagri akan membahas lebih lanjut dengan Menpan RB karena Mendagri sangat concern ya. Nah, nanti termasuk alokasi DAK ini juga penting untuk bagaimana belanja pro PDN. Nah, itu. Kemudian juga terkait dengan ini PDN dan tadi PBJ yang saya sampaikan bahwa ini mungkin beda dengan materi yang tadi disampaikan Bu Karo dan atau tadi dari Pak Bambang dari Kemenq yang itu sangat erat dengan tugas Bapak Ibu. Kalau PDN dan PBJ khususnya ya memang tidak terlepas dari Bapak Ibu tusinya, tapi sebenarnya ada kalau di daerah itu mungkin UPT ya, kalau di kami Satker yang punya tanggung jawab untuk mengeksekusi PBJ ini. Ya, jadi salah satu himbauan atau saran dari
kami jangan sampai tidak berkoordinasi atau bekerja sama dengan UPT yang membidangi terkait dengan PDN dan atau PBJ. Contoh kalau yang di pemerintah daerah PDN ya, ada tim P3DN. Nah ini, jadi jangan bingung nanti kalau terkait ketentuan PDN itu, kalau ada kebingungan kontak tim P3DN provinsi atau daerah masing-masing ya, kabupaten kota masing-masing. Terus juga kalau dari situ belum clear juga ada dinas perindustrian masing-masing, itu bisa dikomunikasikan. Itu terkait dengan PDN-nya. Lalu terkait PBJ-nya, sudah ada upah PBJ di masing-masing provinsi kabupaten kota. Ada yang levelnya eselon 2 biro, ada yang mungkin eselon 3 beragam, tergantung besar kecilnya PBJ di masing-masing. Jadi jangan sampai tidak berkoordinasi, karena secara tusi untuk PBJ yang untuk membantu Bapak Ibu adalah di sana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan sejak Perpres 1618 yang direvisi 1221, di situ ada istilahnya profesionalisme proses PBJ untuk mengurangi kekurangan proses yang tidak profesional dan mengurangi potensi COI ya, conflict of interest. Dan Bapak Ibu bisa lebih nyaman fokus di tusi pendidikannya, tusi dan belanja keuangan tentu itu bagian yang tidak terlepas di bagian dinas Bapak Ibu. Walaupun juga memang tidak lepas banget sebagai proses PBJ, tapi tidak mutlak itu jadi tanggung jawab Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk ya di sini. Nanti ada 5 tadi, ya, maksimal mungkin 15 menit, 5 menit untuk PDN-nya, 5 menit untuk swakelolanya, dan 5 menit untuk pengadaan penyedia khususnya purchasing. Oh iya, saya sampaikan juga. Di kemarin Presiden menyampaikan bahwa target pengadaan kita untuk purchasing tahun 2023 tuh 500 triliun. Tahun ini kita baru 85 triliun. Artinya akan didorong semua belanja tuh lewat purchasing. Pak, sebagian dari DAK itu kebanyakan misalkan fisik untuk bangunan. Bagaimana bisa purchasing? Sebagian bisa dipurchasingkan. Nah, bagaimana cara purchasingnya? Koordinasikan dengan UKPBJ setempat ya. Beberapa daerah seperti kemarin disebutkan oleh Presiden dan Kepala LKPP ada dari Aceh, dari ini sudah ada standar bangunan tipe ini yang dipurchasingkan sehingga belanjanya tinggal klik. Apakah rehab bisa dipurchasingkan? Diskusikan di sana dengan UKPBJ setempat. Baik, ini di depan Bapak Ibu sudah terpampang landasan hukum terkait dengan PDN ya. Jadi P3DN untuk produk dalam negeri sudah sejak lama. Sempat keluar meme ya dari zamannya mungkin Soekarno, bahkan sangat erat sekali tentang pro dalam negeri. Soeharto juga demikian, dan selanjutnya bahwa kalau Bapak Ibu lihat undang-undangnya yang kita pakai sekarang pun sudah berlaku sejak 2014 ya. Nah, kita lihat lebih lanjut ini sebagai brainstorming bersama. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah terus dikejar oleh pimpinan atau sektor-sektor terkait dengan belanja PDN, termasuk pengawas APIP, bagaimana bahwa Bapak Ibu untuk belanja pro PDN. Lanjut. Nah, ini Presiden menekankan bagaimana kita harus mengalokasikan untuk belanja PDN minimal 40%, karena itu akan memberikan sumbangsi untuk peningkatan perekonomian di Indonesia sampai sekitar 1,5 sampai 1,7%. Mungkin lanjut. Dan di sini kita sangat kental ya dengan bahasa sederhananya Presiden, tapi mengena sekali ke kita. Jadi sangat lucu kalau kita punya APBN yang kita kolek, pajak kita kolek, PNBP, tapi kok dibelikan untuk impor. Padahal ini kita kolek dari dana sendiri ya. Ya harus untuk APBN, untuk PDN, kira-kira gitu. Makanya mulai tahun ini Presiden kemarin menyampaikan kepada seluruh pimpinan kelembagaan, dan Menpan RB harus membantu mengaturnya untuk bisa ada reward and punishment. Lanjut. Nah, ini potensinya besar sekali ya Bapak Ibu, dan dari sekitar 586 triliun itu sebagian besar sebenarnya alokasi dana di daerah. Jadi dana di daerah itu lebih besar dana untuk belanjanya di potensi PDN dibanding yang di pusat, dan termasuk di daerah ini adalah dana DAK ini. Lanjut. Nah, saya yakin Bapak Ibu tidak asing
terkait dengan impres ini ya, impres nomor 2 ya, terkait dengan untuk PBJ untuk pro PDN ya. Di sini yang paling atas ada saya garis merah ya, garis bawah merah itu karena bunyinya di sini juga ditekankan terkait dengan bagaimana belanja DAK ya. Jadi meningkatkan penggunaan PDN produk dalam negeri dan atau produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, termasuk belanja yang dialokasikan melalui transfer daerah. Tentu transfer daerah tidak hanya DAK ini ya, DAK fisik. Transfer daerah ada macam lainnya. Nah ini ada yang nanti terkawal juga oleh Kementerian Pendidikan, khususnya DAK fisik pendidikan, tapi juga transfer daerah lainnya juga tentu akan dikawal oleh APIP dan atau lembaga terkait ya. Lanjut. Nah ini di impres juga ditekankan dan saya yakin Bapak Ibu juga tahu bahwa kalau impres ini tuh sebenarnya secara hukum tidak lebih kuat dibanding misalkan Perpres, PP, undang-undang. Tapi apa yang dibunyikan di impres ini sebenarnya menguatkan kembali apa yang sudah ada di undang-undang yang dikira masih belum terjalankan dengan baik. Dan kita tahu kalau sudah jadi impres ini pengawalan implementasinya jauh lebih ketat. Ini kami kutip beberapa dan Bapak Ibu bisa baca lebih detail poin-poinnya. Yang pertama yang di poin 3 tentang harus merencanakan, menghabiskan dan merealisasikan paling sedikit 40% untuk belanja UMKM. Lalu juga harus menggunakan PDN yang punya nilai PDN 25% ketika sudah ada salah satu ya produk yang mempunyai PDN dan plus TKDN 40%. Dan juga ketika ada proses PBJ yang di poin 15 harus ada preferensi harga. Nah ini para APIP sudah mulai mengawasi. Di 2023 ini akan semakin ketat untuk pengawasan ini. Lanjut. Nah ini peraturan-peraturan terkait yang saya yakin Bapak Ibu bisa nanti pelajari lebih lanjut. Tidak tanggung-tanggung, undang-undang juga ada 2 undang-undang ya, undang-undang 3, undang-undang 11, lanjut. Dan perlu dipahami juga terkait dengan makna PDN ya Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud PDN itu memenuhi 3 persyaratan ini. Yang biasanya kita ketahui kan Pak kan wajib TKDN. Nah kalau yang TKDN saat ini Bapak Ibu tidak perlu ambil pusing. Yang penting sudah ada nilai TKDN-nya di website Kemenperin ya. Lanjut. Dan sanksi yang akan diterapkan selain tadi sanksi mungkin ya terhadap untuk implementasi dari PDN juga terkait dengan PP sanksi ini juga sedang disiapkan segera oleh Kemenperin untuk sanksi pelaksanaannya terhadap PA-KPA, PPK atau pekerja terkait untuk kalau ada PPJ tidak melaksanakan sesuai dengan aturan PDN. Lanjut. Nah ini di sini perlu saya tegaskan sedikit terkait dengan proses PBJ PDN. Ada perubahan signifikan antara 1618 dengan 1221 yang mungkin juga beberapa di antara kita juga baru ngeh ya. Kalau dulu kita tidak ada kewajiban untuk mencari informasi apakah sudah ada kandungan PDN atau tidak. Yang penting lakukan proses PBJ. Nanti kalau yang punya kandungan PDN nawar ya kita hitung. Kalau dia nggak nawar ya salah sendiri. Kira-kira itu yang di Perpres 1618. Tapi kalau Perpres 1221 itu kita wajib nyari dulu. Ada nggak yang sudah masuk koridor wajib beli PDN? Kalau kita nggak nyari terus kita asal main proses PBJ, lalu dia nggak nawar, terus kita berkontrak. Pada saat kita menjalankan kontrak dia somasi, yang punya PDN itu, loh kok saya nggak diundang? Kira-kira gitu. Itu kontrak kita batal demi hukum. Ini ada beberapa kasus ya yang dialami oleh teman-teman daerah ya mulai di angka 2020 karena ini semakin gencar dari 2021 ya. Ada kasus yang akhirnya ya harus menjadi hal yang harus dibahas dengan APIP bahkan beberapa dengan APH karena ini hukumnya sudah jelas. Jadi perlu Bapak Ibu berhati-hati dan jangan juga risau, sudah ada tim P3DN di masing-masing daerah untuk membantu Bapak Ibu. Dan prosesnya harus dari awal, dari segala perencanaan, berarti dari sekarang harus ngecek ada nggak PDN.
gitu. Lanjut. Nah ini selain PDN juga terkait dengan Pro UMK ya. Pro UMK ditekankan terutama di Undang-Undang 11 Cipta Kerja dan diperkuat di PP 7 tahun 2021. Nanti Bapak Ibu bisa dalami lebih lanjut karena kalau bahas ini juga ada hal-hal yang kita harus perhatikan. Pro UMK itu diantaranya misalkan harus memberikan uang muka minimal 50% ketika belanja sampai 200 juta dan bahkan bisa sampai 100% itu diberikannya dan selanjutnya. Nah ini terkait ini nanti ya Bapak Ibu bisa koordinasi lebih lanjut dengan tim UKPBJ di sana. Mereka pasti sudah mengetahui detail terkait dengan isi dari Undang-Undang 11 2020 untuk Pro UMK khususnya PP 7 tahun 2021. Lanjut. Nah di mana Bapak Ibu bisa cek, saya yakin sudah banyak yang tahu di website tkdn kemenperin.go.id. Jadi tidak perlu menghitung sendiri ya Bapak Ibu kalau terkait dengan kewajiban belanja produk TKDN itu TKD-nya sudah ada atau belum. Itu yang penting ada di website ini. Kalau belum ada di website itu ngaku-ngaku, ya itu pasti tidak valid. Yang valid hanya ada di website ini ya. Di situ Bapak Ibu bisa cek online atau bisa download di situ, download daftar TKDN-nya. Di situ juga ada menu untuk TKDN-nya untuk industri kecil ya, industri mikro kecil. Jadi ada kebijakan khusus untuk industri mikro kecil itu self declare TKDN-nya. Tidak perlu ada pembiayaan atau dicek oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kemenperin. Lanjut. Juga ada di website itu adalah produk-produk yang sudah dideklar oleh Kemenperin PDN walaupun bisa jadi belum ada TKDN-nya. Namun memang sampai dengan sekarang masih banyak produk-produk yang belum masuk website ini. Nah ini yang harus kita deklar sendiri ya. Deklar sendiri ya nanti kalau kita nggak yakin bisa minta tolong pernyataan dari produsennya atau distributornya gitu. Seperti yang kita sempat diskusikan ketika mengisi Siswas PDN ya yang dikeluarkan oleh BPKP. Walaupun Siswas PDN sekarang di tahun 2023 tidak digunakan lagi. Lanjut. Nah, hierarkinya seperti apa? Ini secara umum ya. Jadi pertama Bapak Ibu kalau ada kelompok PDN yang wajib itu apa? Yang masuk kriteria terdapat satu PDN yang nilainya TKDN plus BMP minimal 40%, maka setiap PDN sejenis yang ber-TKDN minimal 25% wajib beli. Nggak boleh beli yang lain. Ketika beli yang lain kena sanksi. Dan itu kuat, dan ini sudah ada beberapa yang kena sanksi. Di kami, di Kemendikbud, beberapa satker, PTN kebetulan, sanksinya ada yang harus ganti lift gitu. Liftnya sudah ada PTN yang 25%, sudah 5%, terpaksa harus ganti. Jadi dia harus kece kontrak. Nah itu kan jadi repot tuh. Ya tanggung jawab dari PPK-nya, ketika ada potensi rugi dan lain, ya itu jadi tanggung jawab pribadi. Nah ini harus hati-hati. Tapi kalau tidak ada PDN kelompok wajib, ya berarti kita tidak wajib beli itu, ya. Masih bisa di kelompok yang 2 atau 3, tapi lebih utama adalah kelompok 2, PDN yang ber-TKDN walaupun belum masuk kelompok wajib. Nah itu nanti ada juga kalau sampai angka tertentu ada HPA-nya, harga evaluasi akhir, atau ada referensi harga. Walaupun dia lebih mahal, harus menang. Ini ketentuannya kan. Apa? Gimana caranya itu kalau menang? Nanti detailnya koordinasikan dengan UKPBJ ya. Kalau di sini nanti habis waktunya. Lalu ada juga PDN non TKDN gitu. Itu jadi kalau belum ada kelompok wajib TKDN, ya masuk PDN yang tidak kelompok wajib, belum boleh impor. Tapi kalau ternyata 1, 2, 3 nggak ada, baru Bapak Ibu boleh impor. Boleh impornya pun wajib izin kepimpinan. Nah, tiap daerah punya ketentuan masing-masing. Di kementerian itu wajib izin ke menterinya. Mungkin di daerah apakah langsung ke gubernur atau atas nama gubernur atau bupati wali kota diturunkan ke siapa. Contoh di kami di Kemendikbudristek karena sektornya banyak diturunkan ke eselon satunya. Wajib izin dan maksimal impor 5% di 2023. Termasuk DAK nih. Berarti paling mudah kan rasio DAK belanja berapa maksimal 5% impor. Nah kalau nggak ada harus dikomunikasikan dengan tim P3DN seperti apa solusinya. Lanjut.
Nah, ini terkait dengan mikro kecil yang tadi PP 7 2021 ya, yang saya sampaikan tadi bahwa mikro kecil itu bisa sampai 15 M, terus ada uang muka, dan juga ada alokasi minimal 40%, dan Bapak Ibu, ini banyak daerah yang sudah aktif di bela pengadaan ya. Ini dalam rangka sebenarnya salah satunya mendorong ekonomi lokal. Bela pengadaan itu bisa mudah didaftarkan UMKM setempat. Jadi daftar tanpa biaya, free, daftarnya mudah. Di sini saya menambahkan satu kotak merah tentang tips biar belanjanya ke UMK lokal gitu. Walaupun misalkan Pak yang terdaftar kan itu kebanyakan dari Jawa, tidak harus belanja di sana, daftarkan dulu yang ada di tempat Bapak Ibu, belanja makanan biasanya ke mana, belanja misalkan ATK biasanya kemana, baru belanja ke mereka karena pro UMKM lokal. Lanjut. Nah itu terkait dengan PDN. Selanjutnya terkait dengan swaklola atau penyedia ya. Ini di RLKP tentang perencanaan pengadaan. Dari grafis ini nanti Bapak Ibu dalamin lagi. Intinya kalau bisa dengan swaklola dan memenuhi tujuan swaklola maka lebih baik swaklola. Bahkan grafis ini bisa dikatakan seolah wajib swaklola. Tentu ini tergantung justifikasinya ya. Justifikasi. Lanjut. Apa yang dimaksud dari lanjut slide-nya? Tujuan swaklola. Oh, belum ke tujuan swaklola. Nah, sebelum ke swaklola, secara umum karena kita dikembalikan kepada peraturan pengadaan yang berlaku, banyak metode yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk PBJ ya. Mulai pengadaan khusus. Nah ini saya ada panah kuning terus ada orange dari kanan ke bawah ke kiri. Itu secara umum akan lebih efektif efisien ketika kita cek dulu masuk yang pengadaan khusus enggak. Contoh sempat ada zaman pandemi ada PBJ penanganan darurat atau ada yang kena gempa, kena tsunami, itu tentu akan lebih efisien efektif ketika pengadaan khusus ya. Nah, kalau tidak ada pengadaan khusus, itu ada yang darurat, ada yang di luar negeri dikecualikan. Nah, kalau DAK mungkin sekarang darurat tidak ada, di luar negeri juga tidak ada, dikecualikan juga mungkin tidak ada ya. Tapi dicek aja, dikecualikan tuh yang kuning turun ke bawah ada 4 jenis, nanti bisa dicek. Penelitian nggak ada, internasional juga nggak ada. Jadi kemungkinan besar kan kalau DAK yang sebelah kiri yang coklat ya, apakah swaklola atau penyedia. Dan yang penyedia sudah banyak himbauan dan juga diaturan untuk diutamakan purchasing. Dan saya juga sudah baca di Perpres 15-nya itu lebih harus purchasing kalau ada purchasing gitu di Perpres 15-nya ya, tentang Juknisda. Lanjut. Nah, lalu yang tadi swaklola itu memenuhi salah satu tujuan di antara ini. Ketika memenuhi salah satu tujuan di antara ini, maka swaklola akan lebih tepat. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa justifikasi memenuhi salah satu tujuan di antara ini, maka tidak boleh swaklola, harus penyedia. Lanjut. Ini di LKP 321. Dan selanjutnya di LKP 21 ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 yang lanjut saja, di mana kalau tipe 1 siapa pelaksananya ya dilakukan sendiri, ruang lingkupnya dalam satu pemerintah daerah. Jadi ruang lingkup pemerintah daerah provinsi, ruang lingkup pemerintah daerah kabupaten kota. Misalkan kalau mau dibantu dinas PUPR itu tipe 1 gitu. Pak, gimana dinas PUPR bisa bantu, mereka juga sibuk. Ya berarti ada enggak lembaga lain, misalkan ada BLU konstruksi, BLUD konstruksi, itu bisa tipe 1 gitu. Nah, ini penyelenggara swaklola ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Lanjut. Nah, ini kan siapa penyelenggaranya ya, tipe 1, tipe 2, tipe 4. Nah, misalkan kalau di di provinsi punya SMK bangunan SMK itu kan SDM-nya provinsi, bisa dilihat sebagai SMK sebagai timnya provinsi, dia tipe 1. Tapi kebanyakan kemarin kami banyak diskusi dengan beberapa provinsi itu dilihatnya SMK itu sebagai di sisi komitenya, jadi untuk kerjasama kelompok masyarakatnya, bukan unit entitas SMK-nya. Karena kalau unit entitas SMK-nya itu bisa tidak bisa dilihat sebagai tipe 4 ya, karena dia itu sebagai
apa namanya unit dari provinsi itu sendiri. Nah, kalau misalkan nanti kabupaten kota ada yang mau minta tolong SMK, nah berarti dia tipe 2 karena pemerintah daerah lain, pemerintah lain gitu ya. Karena tipe 2 kan pemerintah lain. Kalau tipe 3 itu adalah ormas, dan kayaknya jarang ya ormas yang di bidang misalkan konstruksi, kebanyakan ini yang disuapkan konstruksi ya, prasarana. Atau tipe 4 adalah Pokmas ya, kelompok masyarakat, di mana di sini yang perlu diperhatikan harus clear Bapak Ibu, jangan sampai nanti keliru. Syaratnya cukup 2. Pertama, memiliki sekretariat yang eksis ya. Yang kedua, yang mungkin tidak banyak yang pas kalau dikasihkan ke sekolah. Kalau tidak memiliki yang 2 ini, memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang jasa sejenis yang disekolahkan. Jadi harus mempunyai portofolio atau kemampuan ini. Kalau tidak mempunyai kemampuan ini sebelumnya di Ormas atau Pokmas itu, maka tidak sesuai untuk memilih tipe 4 ini. Lanjut. Mungkin swapelat kita skip ya. Ini kalaupun mau bahasanya panjang ya. Ini pembahasan detailnya ada tahapan swapelat tipe 1 seperti apa. Pokoknya mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, serah terima. Terus tipe 2 seperti apa, tipe 3 seperti apa, tipe 4 seperti apa. Dan kalau ada kebutuhan pengadaan barang jasa melalui penyedia, juga di sini walaupun swapelelah Bapak Ibu, ada 2 pendekatan, misalkan tipe 2, 3, 4 ya misalkan. Itu swapelahnya bisa jadi hanya sebagian contoh. Kalau misalkan saya mau swapelahkan hanya untuk SDM-nya saja. Kalau konsep swapelah pada dasarnya kan SDM-nya tuh, melakukan sendiri, menjalankan sendiri. Tapi ketika belanja barang jasanya, apakah itu barang misalkan belanja semen, belanja ini, mau saya adakan sendiri lewat purchasing. Karena ada arahan Presiden untuk di-purchasingkan. Untuk kami kena target purchasing sekian %. Nah itu bisa oleh PPK-nya. Jadi tidak semua harus diswapelahkan, tapi belanja tertentu di-purchasingkan sendiri oleh PPK. Gitu. Nah itu yang dimaksud kebutuhan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Apalagi ketika misalkan pelaksana swapelah itu tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan barang jasa sendiri. Nah ini slide-nya yang ini ya. Jadi bisa diserahkan semua kepada pelaksana swapelah termasuk belanja barang jasanya, tapi pastikan bahwa dia punya proses pengadaan atau portofolio pengadaan yang efisien efektif. Kalau belum punya, nanti yang memberikan bisa kena. Gitu. Nah itu kalau ternyata kau punya pengalaman dan efisien efektif dibanding jalankan sendiri ya berikan. Tapi kalau belum ada, bisa dilakukan, apalagi kalau ada tadi target purchasing. Misalkan, oh ini semen sudah ada di katalog, saya beli sendiri. Oh ini misalkan sudah ada di katalog, beli purchasing sendiri PPK-nya, lalu dikasihkan dalam bentuk barang ke pelaksana swapelah. Jadi ada 2 pola terkait dengan apakah semua diswapelahkan atau sebagian. Itu salah satu pertimbangannya. Lanjut, lewat saja kita masuk ke yang purchasing ya untuk penyedia di slide ke-36. Di slide ke-36 ini saya kasih gambaran strategi kapan memilih metode melalui penyedia sebelumnya, saya sebelumnya. Di mana di situ tadi kita tahu bahwa penyedia itu sebenarnya ada beberapa metode ya, ada purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender, katakan gitu ya. Nah, sama tadi cek kondisi khusus ya. Jadi kalau pertama, kalau ada kondisi khusus, maka Bapak Ibu lebih utama pilih kondisi khusus, pasti akan lebih efektif efisien. Kayak PBJ darurat, itu nggak perlu ada Pokja, nggak perlu ada HPS keadaan, nggak perlu ada ini, yang penting segera belanja karena masalah keamanan ya. Nah itu kalau ada darurat atau ada khusus ya pilihlah khusus. Tapi kalau nggak ada khusus, pada umumnya itu pilih katalog atau purchasing lewat katalog atau Kekodari. Dan ini akan banyak himbauan, akan mungkin ada kebijakan di masing-masing daerah bahwa Anda minimal sekian % purchasing. Dan sekarang masuk ke katalog ini gampang dan sudah banyak komoditi atau entitas khususnya untuk peralatan pendidikan tanpa terkecuali, semua jenjang sudah ada di situ. Ya, kecuali misalkan ada kebutuhan alat yang belum masuk di situ, itu juga gampang caranya. Tinggal infokan kepada yang jual, suruh masukkan ke situ, itu 1-2 hari bisa masuk. Jadi ini dibuka seluas-luasnya. Lalu Pak, kok gampang banget? Ya karena
agar tercatat oleh pemerintah sejauh mana belanja pemerintah seluruh Indonesia. Lalu bagaimana kalau itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi? Nah, ketentuannya sekarang tuh dikembalikan jawabannya kepada masing-masing pembeli dan penyedia, ya. Purchasing sekarang berbeda dengan purchasing sebelumnya. Kalau tidak ada purchasing atau tidak bisa dimasukkan ke katalog atau misalnya komunikasi sama KBBJ-nya lambat dengan katalog lokal, jadi di pemerintah Bapak Ibu ada katalog lokal ya, ada di kabupaten atau provinsi. Kalau di sana misalkan lambat, ya mungkin pilih metode lainnya, mau pengadaan langsung atau penyitaan langsung, tender cepat atau tender ketika tidak bisa dipilih metode yang lainnya. Lanjut. Nah, ini perubahan yang perlu Bapak Ibu pahami. Sekarang masuk ke katalog itu gampang, tapi karena gampangnya proses verifikasi yang dilakukan pengelola katalog dilepas. Jadi dikembalikan ke kondisi umum. Bukan berarti ini kemunduran ya, Bapak Ibu Pak. Dulu katalog tuh kita nggak tanggung jawab kan, sudah ada verifikasi oleh pengelola katalog, LKPP nasional, sektoral, misalkan dulu buku oleh Kemendikbud gitu ya, atau peralatan pendidikan oleh Kemendikbud, terus ada kontrak, ada ini. Nah sekarang kenapa? Karena aturan Perpres yang umum PBJ itu bahwa yang untuk bisa mengetahui bahwa barangnya itu sesuai itu adalah pelakunya, pembeli sama penjual. Nah, makanya yang verifikasi adalah pembeli, yang kepada penjual yang bersangkutan. Dan ini dikembalikan. Kenapa? Karena butuh segera banyak produk masuk ke katalog agar transparansi akuntabilitas lebih terjamin. Nah, sehingga beda mendasar yang harus diperhatikan Bapak Ibu ketika belanja di katalog sekarang, ya sejak 2022 kemarin, Bapak Ibu harus ada persiapan katalog, mengecek kevaliditasan mulai nanti misalkan PDN-nya, produknya, kualifikasi penyediaannya. Walaupun demikian nanti milestone-nya perlahan itu akan dibantu oleh sistem. Gitu. Tapi sekarang itu menjadi tanggung jawab pembeli. Sampai 200 juta PP, sampai di atas 200 juta PPK wajib cross check apakah valid tidak data-data yang tampil di katalog. Itu belum divalidasi oleh LKPP atau pengelola katalog baik itu sektoral maupun lokal. Lanjut. Dan Bapak Ibu jangan lupa bahwa Bapak Ibu tidak hanya bisa belanja ke nasional, sekarang bebas belanja ke sektoral manapun atau lokal manapun. Misalkan dari Papua mau belanja ke lokal Bali atau sebaliknya itu sudah bisa. Sudah bebas. Dulu mungkin yang Bapak Ibu sebagai PPK tahun 2018-19an kan harus ada agregasi user ya, dan itu akan kadang mengalami kesulitan, sekarang tidak, jadi gampang. Lanjut. Nah ini yang tampil di sini ada katalog lokal, nasional, sama sektoral. Lanjut. Yang saya tampilkan di sini untuk contoh yang nasional. Jangan lupa mungkin terkait salah satu belanja terbesar di DAK kan TIK ya. Nah ini kalau di 2022 itu sempat muncul etalase konsolidasi laptop PDN ya, yang itu pun munculnya belakangan ya, sekitar bulan Juli Agustus, yang dimana sudah banyak Bapak Ibu belanja. Tapi etalase ini sesuai dengan kontraknya hanya berlaku sampai akhir 2022. Sekarang sudah turun. Di 2023 belum tayang. Tapi sebagai informasi lagi sedang persiapan proses ya untuk ada konsolidasi laptop lagi, yang dimana di dalamnya ada dua kemungkinan seperti tahun lalu, laptop administrasi sama laptop Chromebook. Lalu misalkan pertanyaan dari Bapak Ibu, apakah kami harus nunggu? Keharusan tidak ada. Jadi kalau mau belanja sekarang silakan, tidak ada keharusan. Tapi kalau sudah ada konsolidasinya, bisa jadi ada SE yang mengharuskan belanja di konsolidasi seperti tahun 2022. Jadi tidak harus nunggu. Silakan kalau memang perencanaan pengadaannya harus dari sekarang, lebih efisien efektif, silakan. Tapi kalau ada pertimbangan lain, nah ini dikembalikan semuanya kepada Bapak Ibu. Lanjut. Kapan mau tayang konsolidasinya? Mudah-mudahan sesegera mungkin, karena sedang diproses oleh LKPP. Nah ini yang tadi ya, yang di sana ada entitas-entitas atau komoditas peralatan pendidikan juga sudah ada. Terus yang ini contoh kalau di sektoral ya, misalkan butuh ada buku ya Pak ya, buku ada ya. Misalkan buku bisa klik sektoralnya
Kemendikbud. Lalu juga ini saya kutip contoh juga sektoralnya Kemenkes misalkan. Kalau ada misalkan alat kesehatan yang mungkin lebih pas belanja di sektoralnya Kemenkes dibanding di peralatan pendidikan. Bisa jadi di keduanya ada. Silahkan bebas milih yang mana. Ya, karena bisa jadi sekarang alat yang sama tampil di beberapa etalase. Bisa jadi harganya berbeda, ya pilihlah harga terbaik. Kalau memang alatnya sama, produsennya sama. Lanjut. Sedikit lagi. Nah ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di katalog sekarang sejak 2022 ada 3 metode belanja purchasing di katalog. Negosiasi, ini yang dari dulu ada. Terus mini kompetisi, ini baru. Dan kompetitif katalog juga baru. Tapi yang kompetitif katalog ini belum aktif. Ya, yang sudah aktif 2, negosiasi harga dan mini kompetisi. Kapan negosiasi harga, kapan mini kompetisi diserahkan kepada Bapak Ibu. Lalu plus minusnya bagaimana? Nah ini nanti bisa diskusi lebih lanjut dengan OKPBJ. Lanjut ke slide berikutnya. Ini saya mau menekankan di sini adalah penekanan persiapan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi harus persiapan pertama penyusunan spek ya. Dan nanti harus ngecek spek yang ada di katalog itu benar atau tidak gitu. Lalu pemilihan penyedia juga harus prioritas penggunaan PDN gitu. Lalu juga prioritas penyedia usaha kecil. Jadi nanti kalau milih, cara milihnya cek yang PDN, tapi PDN-nya juga dicek benar nggak, valid tidak. Dicek ke websitenya Kemenperin tadi. Lalu penyedia usaha kecil juga dicek karena bisa jadi mereka itu ada yang ngaku-ngaku ini sistemnya sedang terus dipintarkan ya, karena ini dibuka tidak ada validasi. Nanti caranya ya Bapak Ibu ngecek seperti jadi Pokja kan ngecek tuh validitas persyaratan ketika daftar. Nah ini cek mungkin kalau usaha ke OSS kan sudah bisa dicek gitu. Lalu pengumpulan referensi harga, perlu mengumpulkan referensi harga sebagai dasar untuk negosiasi atau mini kompetisi. Kenapa? Karena harga di katalog tidak hasil nego pengelola katalog. Jadi ini terserah penyedia kira-kira. Walaupun ada gentleman agreement di ininya bahwa ketika penyedia memberikan harga lebih mahal dibanding harga ke pihak swasta, maka dia akan kena penalti dari pengelola katalog. Lanjut. Ya, di sini tahap-tahap siapaan ya sesuai perencanaan, penyusunan spek, terus penyebutan merek dicek-cek ya. Nah, mereknya itu nanti dipilih sesuai tadi pro PDN, pro UMK dan harga terbaik. Lanjut. Nah, ini yang prioritas PDN tadi sudah kita bahas. Lanjut. Nah, ini yang harus dilakukan ketika mau purchasing ya, persiapan yang oleh PPK dan timnya. Di katalog sudah disiapkan tuh, info-info ini bisa dilihat di mana. Tapi data info ini belum tentu valid ya Bapak Ibu. Ini declare dari penyedia. Karena ada yang penyedia misalkan dia ngaku-ngaku sudah punya PDN from laptop, tapi ternyata laptopnya orang lain. Atau ada juga penyedia ngaku-ngaku semuanya laptopnya sudah ber-PDN, padahal yang PDN baru satu. Merek yang tipe yang lain belum PDN. Nah itu harus dicek. Karena ini masih perlu pemeliharaan sistem ya, karena berkembang. Dan makanya ada aturan ini slide-nya LKPP yang saya kutip. Lanjut, ini informasi saja untuk membantu Bapak Ibu menggait informasi itu dapat diperoleh dari mana. Termasuk usaha non kecil dicek juga. Lanjut, ini sebagai informasi saja, nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Termasuk pengumpulan preferensi harga. Kalau dulu mungkin tidak harus ya pengumpulan referensi harga karena sudah harganya harga hasil negosiasi pengelola katalog gitu. Sekarang harga yang tayang tuh harganya penyedia. Jadi Bapak Ibu harus punya preferensi mau nego berapa. Ini ada poin-poin 1, 2, 3, 4. Nanti Bapak Ibu bisa mencari informasi mana yang valid sehingga kita dapat harga yang wajar. Lanjut. Lalu melakukan dokumentasi seluruh tahapan persiapan. Mungkin itu kayaknya. Lanjut coba, sepertinya sudah habis. Ya, ini pengecekan penyedia katalog elektronik ini tadi yang saya sampaikan bahwa klarifikasi kembali teknisnya
verifikasi lagi data sikapnya, status daftar hitamnya dicek lagi, lanjut. Nah, ini prosesnya pembuatan paket purchasing sesuai dengan tahapan-tahapan tadi. Demikian mungkin informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Detailnya, sekali lagi Bapak Ibu punya mitra yang memang tusi mereka, untuk PBJ ada PBJ di masing-masing daerah, atau mau ke pusat ke kami, ke Kemendikbud di kami di Biro Umum dan PBJ, atau mau ke LKPP silahkan. Kalau terkait PDN ada tim PT3DN di daerah, atau ke Dinas Perindustrian, atau mau ke pusat ke P3DN, pusat PDN di Kemenperin. Itu silakan komunikasi open dengan kami yang jauh pun kan sekarang sudah banyak metode lewat WhatsApp, lewat telepon, lewat Zoom atau yang lainnya. Saya kembalikan kepada teman-teman. Baik, terima kasih banyak Pak Herdiana. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore ya. Mungkin kami persingkat karena ini banyak sekali pertanyaan dari Pemda. Mungkin saya akan tunjukkan satu pertanyaan untuk masing-masing narasumber kita. Mungkin sekaligus menyambung terkait soal kelola terlebih dahulu. Kita tujukan ke Pak Herdiana. Kalau kami lihat di sini sepertinya Pemda itu agak bingung Pak mengenai swakelola karena menganggapnya swakelola tipe 4 yang tadi disampaikan itu bisa melalui komite sekolah. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan swakelola tipe keempat. Kaitannya dengan kelompok masyarakat mana sih yang dapat melaksanakan pekerjaan swakelola tipe 4? Dan juga bagaimana mengenai proses penetapan fasilitator atau pendamping terkait dengan DAK fisik untuk swakelola tipe 4. Dan masih terkait swakelola tipe 4, apakah peralatan TIK itu masih bisa melalui e-katalog atau harus menggunakan siplah? Mungkin boleh dijawab singkat Pak Herdiana karena keterbatasan waktu. Terima kasih. Baik, pertama soal tipe 4 itu bisa ya. Bisa, yang penting dipastikan tadi di aturan KPP-nya itu bahwa syaratnya kelompok masyarakat yang mana tuh hanya dua. Satu punya tempat, yang punya sekretariat. Yang kedua yang penting, mungkin sekretariat bisa gampang ya dibuat atau gimana cepat gitu. Tapi yang kedua bahwa dia punya portofolio atau kompetensi di bidang yang akan diswakelolakan. Nah itu pastikan bahwa tim di situ kalau misalkan terkait dengan konstruksi atau apakah tim di kelompok masyarakat itu punya pengalaman atau komisi di bidang itu enggak? Kalau punya silahkan pilih kelompok masyarakat itu. Siapapun atau apapun kelompok masyarakatnya silahkan. Yang penting memenuhi dua syarat ini ya, gitu. Lalu kaitannya dengan tadi TIK masih lewat e-katalog purchasing dan di Perpres 15 ditekankan itu. Kalau sipla ini Bapak Ibu jangan terbingungi dengan sipla. Bedanya dengan sipla dengan dana DAK, sipla itu hanya ketika dana itu kalau disampaikan ke sekolah ya, yang konsepnya belanja yang bisa swakelola, artinya gini. Tapi kalau dana misalkan TIK Bapak Ibu mau dikasihkan ke sekolah, ini menurut saya melanggar ya, karena sudah ada prioritas untuk dipurchasingkan, gitu, bukan untuk dikembalikan ke sekolah. Kalau yang tadi misalkan yang dana fisik mungkin seolah-olah ke sekolah, tapi sebenarnya tidak boleh ke sekolah, tapi ke kelompok masyarakat tadi, ke komitenya itu, karena sekolah itu miliknya Pemda. Ya kecuali misalkan dianggap mau sekolah tipe 1 tapi bukan diberikan ke sekolah, itu dikelola bersama dengan Pemdanya, dan sekolahnya itu sekolah yang mempunyai tusi dan atau kompetensi di bidang yang akan diswakelolakan. Jadi tidak ada tuh namanya mungkin nanti Pak Bapak bisa ngomong bahwa DAK semacam dibantahkan gitu. Gak mungkin. Kalau DAK-nya bisa dibantahkan, boleh itu belajar di siplah memang. Artinya dikasihkan ke sekolah, sekolah belajar di siplah. Kalau ini kan DAK harus dibelanjakan oleh dinas dengan penyedia atau swakelola. Demikian. Baik, terima kasih Pak Herdiana. Dan mungkin selanjutnya kita mau pertanyaan kepada Pak Bambang nih Pak. Satu pertanyaan ini dari Pak Anton Makoni terkait di DAK tahun 2022. Ada data kontrak untuk salah satu sekolah sudah diinput pada aplikasi Omspan, tetapi tidak dapat dilaksanakan karena persoalan lokasi. Dan pada Januari 2023, kami sudah fasilitasi dengan pihak sekolah dan pemilik tanah, dan sudah dibuat berita acara penyelesaian dan hibah. Apakah kita bisa melanjutkan pembangunan pada sekolah tersebut karena dananya masih terbawa pada APBD kami?
Monggo Pak Terima Bambang. kasih Pak. Terima kasih Mbak Ipa. Berarti ini artinya dananya sudah masuk ke APBD ya? Iya, Dananya masih sudah terbawa di APBD. Oke, dananya sudah masuk ke APBD. Pertanyaannya sebenarnya ada pertanyaan lanjutan. Yang masuk itu dia sampai dengan tahap 3 itu full tersalurkan atau tidak? Ya. Kalau memang full tersalurkan, berarti itu kan capaian outputnya belum ada itu. Artinya di 2023 harus digunakan untuk melaksanakan kontrak tersebut. Ya, dengan dana di akar fisik ini nih, yang sudah masuk ke kas daerah. Tapi kalau misalnya ternyata dana yang masuk ke kas daerah itu tidak full sesuai kebutuhan di kontrak tersebut, ya silakan dilaksanakan dengan konsekuensi kekurangannya ditutupi dari APBD-nya. Sedangkan di akar fisik, sisa di akar fisik yang tersedia, ya itu harus digunakan untuk itu, untuk yang lahan yang bermasalah tadi, sekolah yang atau kontrak yang bermasalah tadi gitu. Baik, berarti terkait penyelesaian outputnya ya Pak ya? Ya, Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kemudian selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Fatur Rahman Biro Perencanaan dari Suasana Adi Kota Kediri. Untuk form PUPR, apakah masih boleh menggunakan form tahun lalu? Karena waktu yang terlalu mepet, sehingga kami menerima form PUPR terbaru dengan batas waktu hanya 1 bulan. Monggo, Pak Fatur dijawab. Baik, terima kasih Mbak Ita. Memang format form PUPR ini adalah salah satu format yang sangat penting kita upload ya ke Dapodik dalam rangka kami mengetahui sejauh mana kondisi bangunan sekolah itu menurut indikator-indikator yang ada di format PUPR sesuai dengan kaidah-kaidah teknik sipil gitu. Artinya bahwa format PUPR itu sudah didesain sedemikian rupa oleh format tim PUPR agar bisa menggambarkan kondisi kerusakan yang ada di bangunan-bangunan sekolah kita. Kami menghimbau kepada semua dinas, Pemda maupun provinsi maupun kabupaten agar melakukan penilaian dengan menggunakan format PUPR ini secara reguler gitu. Jadi tidak hanya karena ada di AK mau ada pengusulan kemudian kita kirim, kita sampaikan ada update Dapodiknya baru dilakukan. Artinya ini harus dilakukan mekanisme yang reguler tiap tahun, kalau perlu Bapak Ibu sekalian melakukan updating. Karena kita tahu semua Bapak Ibu sekalian kerusakan itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu pasti akan bertambah atau berubah gitu. Jadi kalau kita menggunakan format PUPR yang sudah sangat lama akan beda dengan kondisinya dengan tadinya mungkin dia rusak sedang karena tidak diperbaiki, setahun kemudian menjadi rusak berat begitu. Nah itu paling tidak kami mencari formatnya yang 1 tahun yang lalu masih bisa dipakai, tetapi 1 tahun kalau lebih dari 1 tahun kami sarankan dilakukan juga dilakukan lagi evaluasi sarana prasarannya menggunakan format PUPR itu, karena kondisinya nanti akan sangat berbeda dengan hasil penilaian pada saat itu dengan pada saat sekarang gitu. Jadi boleh digunakan tetapi maksimal 1 tahun umurnya begitu. Itu gambarannya Mbak Ipa. Mungkin itu, makasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bapak Fatur Rahman. Jadi setahun masih boleh, tapi asalkan kondisinya tidak jauh berbeda. Dan ini seharusnya dilakukan rutin untuk updating form PUPR tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab pada sesi ini, kami dari Biro Perencanaan akan menjawab melalui konten yang terpisah. Jadi Bapak Ibu jangan lupa like, follow, dan subscribe akun sosial media kami di Instagram @td.legioner. Nanti teman-teman panitia akan membantu. Saya ulangi, @td.legioner, dan juga YouTube kami di 20%. Mohon panitia mungkin untuk dapat menyertakan di kolom chat supaya teman-teman dari Pemda ini tidak salah kamar begitu ya. Baik, dan kita sudah berada di ujung sesi pertama kita. Kami ucapkan terima kasih
kepada Bapak Bambang, kepada Bapak Fatur Rahman, dan juga kepada Bapak Herdiana yang telah memberikan pencerahan untuk kita bersama, dan juga mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti juga kami akan follow up lebih lanjut ke para narasumber kita hari ini. Intinya terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Dengan demikian sesi pertama telah berakhir. Kami persilahkan dan beri tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita. Baik, karena kita akan memasuki sesi kedua, kami persilakan Bapak narasumber untuk kembali ke tempat. Baik, terima kasih banyak Bapak